Mati. Bupati Kabupaten Nabire yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Bupati Bidang Pembangunan Kabupaten Nabire, Bapak Lahalim Esos. Yang kami hormati, Bupati Biak Numfor yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah, Bapak Mahasunu S. Yang kami hormati, tokoh agama dalam hal ini Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua. Yang kami hormati tokoh adat, UNICEF Papua, Yayasan Noken Papua, dan seluruh tamu undangan yang hadir di sini. Selamat datang dalam Advokasi Horizontal Learning 2022. Mewujudkan Papua, stop buang air besar sembarangan. Boleh kita berikan aplaus untuk kita semua Bapak Ibu? Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Tanah Papua.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Pendeta Matan Ayorbaba MTH, Wakil Sekretaris PGGP. Kepada Bapak Pendeta kami silakan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kasihi, mari kita berdoa. Saya akan memimpin doa menurut iman Kristen. Kita berdoa mulai. Kemuliaan, pujian, hormat bagimu ya Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami hidup sampai hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami semua. Pimpinan pemerintahan, UNICEF, Yayasan Noken Papua, Forkopimda, stakeholder, semua yang hadir pada hari ini dalam acara yang penting ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Mohon penyertaan-Mu, mohon hikmat-Mu, mohon kuasa-Mu, agar semua acara ini berlangsung dari awal, pertengahan sampai akhirnya jadi seturut kehendak Tuhan. Kekuatan kesehatan bagi kami semua dalam mengikuti acara ini. Terpujilah Tuhan buat kekal selama-lamanya. Kami telah berdoa mengucap syukur dan siap memulaikan acara ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Pendeta Matan Ayorbaba MTH, Wakil Sekretaris Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama ucapan selamat datang oleh Wali Kota Jayapura, Dr. Andos Ben-Hur Tomimano MM. Kepada Wali Kota Jayapura, kami silakan. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Provinsi Papua. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir. Yang terhormat Bapak Dr. Syarif Fasya, SCME, Wali Kota Jambi, yang juga sebagai Ketua Umum Aliansi Kota dan Kabupaten Peduli Sanitasi di Indonesia. Yang terhormat Bapak Ahmed Saki Iskandar, Bebus SCMSI, Bupati Kabupaten Tangerang, selaku Ketua 2 Akopsi. Yang terhormat Bapak Bupati Kerong, Bapak Peter Gusbager, Eshut MUP, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Mambramo Tengah,
Yang saya hormati Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, yang saya hormati yang mewakili Bapak Bupati Biak Numfor, Bapak Mahasumu S, Asisten 1 Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Bupati Nabire, Bapak Halim Esos, staf ahli Bupati bidang pembangunan. Yang saya hormati pengurus Apkopsi Pusat yang telah hadir. Yang saya hormati pimpinan UNICEF Papua, Bapak Ibu hadirin undangan peserta advokasi horizontal learning yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Syukur bagimu Tuhan, Kau berikan tanah ini untuk kita sekalian, untuk rajin bekerja dan rajin melayani, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembankan di pundak kita masing-masing, sesuai tugas fungsi dan kerja kita di atas tanah yang diberkati oleh Tuhan. Saya sampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselenggaranya kegiatan advokasi horizontal training mewujudkan Papua stop buang air besar sembarangan tahun 2000 menuju tahun 2025. Pada pagi hingga siang nanti hari ini di tempat ini, dan secara khusus saya Wali Kota Jayapura yang akan mengakhiri tugas dan jabatan saya 10 tahun kepemimpinan saya pada tanggal 22 Mei tahun 2022 nanti, saya mengucapkan selamat datang untuk seluruh kepala daerah dari Papua maupun luar Papua dan juga pengurus Apkopsi serta seluruh undangan yang ada di ruangan ini. Bapak Ketua Umum Aliansi Kota dan Kabupaten Peduli Sanitasi Indonesia, Bapak Bupati Tangerang, Kota Jayapura adalah ibu kota Provinsi Papua. Kota yang kecil yang berada di ufuk timur Indonesia, kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea, dengan jumlah penduduk 362.996 jiwa, dengan luas wilayah 940 km persegi. Ada 5 distrik, karena kita menggunakan Undang-Undang Otsus, kecamatan menjadi distrik, dan ada 25 kelurahan, ada 14 kampung, ada 1023 RT RW di Kota Jayapura. Papua terdiri dari 7 wilayah adat dan ada 28 kabupaten dan 1 kota. Papua tanah yang damai, tanah yang aman, tanah yang diberkati oleh Tuhan.
Kota Jayapura, kota yang aman, kota yang damai. Kalau Bapak berdua lihat di media sering disiarkan berita-berita yang membawa Papua ini terkebelakang, itu di tempat-tempat lain. Tapi kota Jayapura sebagai ibu kota provinsi, kota yang aman dan damai. Orangnya baik-baik. Kota Jayapura sudah 9 kali meraih WTP murni dan 7 kali meraih Adipura. Dan saya menjaga kota ini dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali NKRI tetap NKRI, sekali merah putih tetap merah putih. Pemerintah kota mendukung dana otsus harus tetap dilanjutkan demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua, lebih khusus di kota Jayapura. Dan saya selaku wali kota Jayapura dan juga para bupati Tabi Saireri telah menyatakan sikap untuk mendukung otsus harus tetap lanjut, dan kami para bupati Tabi Saireri atas nama Ketua Forum Kepala Daerah Bapak Bupati Kabupaten Jayapura juga telah bertekad kita mendukung daerah baru, DOB baru di tanah Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, dengan tujuan supaya ada peningkatan kesejahteraan masyarakat, supaya ada pemerataan pembangunan di tanah Papua, supaya ada memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat. Kami harapkan di tempat-tempat 3 provinsi ini ada rumah sakit yang besar, ada perguruan tinggi yang besar, ada mal-mal yang besar, ada peningkatan ekonomi masyarakat di tempat sana. Bisa maju, jangan tertumpuk di kota Jayapura, jangan tertumpuk di Kabupaten Jayapura, jangan tertumpuk di Kabupaten Kerom. Penyebaran pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat. Itu yang diharapkan. Itu juga komitmen dari pemerintah pusat supaya 3 hal tersebut dapat dilaksanakan. Terima kasih atas penunjukan Kota Jayapura sebagai tuan rumah. Kami menyambut dengan hangat seluruh hadirin di ruangan ini. Harapan saya apa yang kita lakukan pada hari ini dapat membuahkan hasil untuk mempercepat pembangunan sanitasi di Papua, termasuk di dalamnya yaitu terwujudnya Papua stop buang air besar sembarangan. Ini dibutuhkan komitmen dari para pemimpin, kepala daerah, berkolaborasi dengan stakeholder-stakeholder yang di bawahnya, Bapeda, PUPR, kesehatan, sampai ke paling bawah, RT dan RW, kelurahan dan kampung, yang kami mohon dukungan partisipasi dari masyarakat yang ada, yang mendiami tanah dan negeri ini. Sekali lagi saya menyampaikan selamat berkegiatan dan terimalah moto pembangunan kota Jayapura, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Hente cahi yo onomi temarni hanaset wanyambe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sadu Sadu Sadu. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Jayapura, Dr. Andus Ben-Hur Tommy Mano MM. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu?
Dan secara khusus kami juga menyapa Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, Bapak Yonas Kenelak Esos, yang telah mewakili Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah. Hadirin sekalian, selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan Gubernur Provinsi Papua yang sekaligus juga akan membuka rangkaian acara dibawakan oleh staf ahli Gubernur Papua bidang pengembangan masyarakat adat dan budaya Provinsi Papua, Bapak Paskalis Netep SH. Kepada Bapak kami silakan. Izinkan saya untuk mewakili Bapak Gubernur Papua menyampaikan sambutan tertulis Gubernur Papua pada acara advokasi ini. Saya ditugaskan untuk menyampaikan sambutan pada kesempatan ini dikasih tanggung jawab tadi malam. Kemudian ketika saya lihat urgensi atau materi kegiatan ini, ternyata yang kita mau bicara ini masalah, masalah tai. Tai ini kan sesuatu yang memang busuk di pandangan manusia. Tapi di pandangan lain itu, ya sangat kita harus memberikan advokasi. Ketika saya melihat ke belakang, memang masalah tai ini sudah diadvokasi oleh orang-orang tua dulu. Dalam adat saya, ketika saya masih kecil, tahun 70-an, saya diajarkan oleh orang tua, hati-hati ya, maaf, kamu jangan berak kalau perempuan sudah berak duluan. Dan itu harus terpisah. Dan tidak boleh kelihatan. Ketika itu kita lalai, sanksi adatnya itu jelas dan terjadi. Bapak dengan mama kalau mau buang air besar, mau berak, itu harus terpisah dan tidak boleh tahu, kita tidak boleh tahu. Setelah saya baca naskah ini, ini ternyata orang tua saya pernah ajarkan saya tentang ini, tentang tai ini. Dan ini hal baru yang hari ini saya baca dan ini sangat penting sekali. Ketika tahun berapa ya, saya memberikan materi tentang sanitasi di Kuala Lumpur. Waktu itu dokter rumah sakit, kepala rumah sakit ini Pak Oktavianus Pidai, minta saya untuk memberikan materi tentang sanitasi. Suatu ketika pada saat itu saya sedang duduk di rumah sakit Dok 2, ada 2 orang Amerika lewat. Mereka lihat keadaan rumah sakit yang begitu kotor. Yang satu bilang nih, very, very nasty. Terus yang satu bilang, they are not thinking that it. Artinya, dia bilang bahwa memang keadaan rumah sakit ini sangat kotor. Yang satu bilang begini, Don tidak pernah pikir itu. Dan itu fakta bagi kita orang Indonesia. Ketika saya bicara hal ini di Malaysia, Kuala Lumpur, seorang dokter yang juga presenter, dia bilang begini,
kita di Malaysia memang kondisi kita kotor, bersih. Tapi kalau kita lihat ada kotor, kita sudah bisa tahu itu orang Indonesia. Ketika ada plastik, kalau sampah hanyut di kali, sungai, mereka bisa tahu berarti di atas itu ada orang Indonesia tinggal. Dan orang Indonesia itu suku ini, itu sudah tahu. Terima kasih, itu sekilas pandangan yang artinya kesan saya melihat materi ini. Oke, lanjut, saya akan membacakan sambutan tertulis Bapak Gubernur pada acara mini advokasi pembelajaran horizontal learning mewujudkan 5 pilar STBM. Mengejak bergerak untuk total sanitasi. Tanggal 19 Mei 2022 di Jayapura. Yang terhormat Bapak Wali Kota Jayapura, Dr. Andus Ben-Hur Tomimano, MM. Yang terhormat Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Insinyur H. Rustan Saru, MM. Yang terhormat Bupati Kerom, yang terhormat Bupati Biak Numfor atau yang mewakili, yang terhormat Bupati Mambramo Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Bupati Jayapura atau yang mewakili, yang terhormat Bupati Nabire atau yang mewakili, yang terhormat Ketua 2 Akopsi sekaligus Bupati Tangerang, selamat datang di Kota Jayapura dan selamat datang di Papua. Tidak tahu yang keberapa kali ini, atau pertama kali. Saya dengar tadi Pak Wakil Kota bilang pernah ke perbatasan jadi. Yang terhormat Ketua Akopsi yang juga merupakan Wali Kota Jambi, Bapak hormat selamat datang di Kota Jayapura dan ke Papua. Yang terhormat Bapak Ibu lintas OPD dan SKPD dari masing-masing kabupaten dan kota. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Kota dan Bupati se-Provinsi Papua, Kepala Dinas se-Provinsi Papua, Bapak Ibu Pokja, AMPL atau PKP plus Provinsi Papua, Direktur Yayasan Noken, Papua Mitra Kerjasama UNICEF, Pimpinan Mitra Pembangunan AMPL di Papua, Bapak dan Ibu Fasilitator, undangan dan hadirin yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kondisi pandemi yang kita sedang menuju dan pada saat ini kita sedang diarahkan kepada endemi COVID-19, kita bisa ada di tempat ini, namun tetap kita menjaga. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara mini advokasi horizontal learning mewujudkan 5 pilar STBM, mengajak bergerak untuk total sanitasi. Hadirin yang saya hormati, merupakan suatu kehormatan untuk berada di sini hari ini pada pembukaan kegiatan advokasi pembelajaran horizontal mewujudkan Papua Stop Buang Air Besar
sembarangan, bukan kita mengajak stop buang air besar ya. Tapi kita mengajak untuk tidak membuang air besar sembarangan. Stop BABS 2025. Saya sangat senang bertemu dengan Bapak Ibu semua pada kampion yang tanpa lelah bekerja untuk meningkatkan sanitasi di Indonesia, lebih khusus kita di Papua. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Jayapura, Kabupaten Biak, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Mambramo Tengah yang terus berusaha dalam mengeliminasi praktik buang air besar sembarangan. Kami memberikan apresiasi kepada Kota Jambi dan Kabupaten Tangerang atas kerjanya sehingga bisa menjadi contoh bagi kami di Papua, terutama peran besar Aliansi Kota Kabupaten Peduli Sanitasi dalam mendukung dan mendorong kepada daerah agar mendukung penganggaran bagi sektor air minum dan sanitasi di daerahnya. Hadirin yang saya banggakan, kita tahu bahwa buang air besar sembarangan masih menjadi masalah serius di Papua, di mana cakupan sanitasi di Provinsi Papua baru 40,3% dan akses air minum layak yang telah tercapai 62,73%. Pemerintah Provinsi Papua terus mendukung upaya Kementerian dan Kabupaten Kota di Papua untuk mendorong percepatan akses sanitasi, membantu masyarakat terbebas dari praktik buang air besar sembarangan atau stop BABS dengan kemauan politik dan komitmen yang kuat, tidak hanya memungkinkan untuk menghilangkan buang air besar sembarangan, tetapi juga mengatasi masalah lain, yaitu praktek kebersihan tangan, pengamanan air minum dan makan, pengelolaan limbah padat dan cair yang semuanya itu masuk dalam sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Hadirin yang berbahagia, hal ini juga menjadi bukti bahwa kita Provinsi Papua, kabupaten kota di Provinsi Papua berkomitmen terkait SDGs, terutama SDGs Goals 6.7. Program STBM menginspirasi dan memberdayakan masyarakat di Papua untuk berkumpul dan bersama-sama menemukan solusi mereka sendiri. Atas nama pemerintah Provinsi Papua, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu pemimpin daerah serta OPD maupun SKPD yang berkesempatan hadir. Hal ini bukanlah akhir dari program, tetapi awal dari kemajuan yang lebih luas dalam penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang dikelola dengan aman, sanitasi di sekolah dan di puskesmas, dan pengurangan stunting. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.
kita turun di sana, kita sama-sama tabur tifon. Ya. Baik hadirin sekalian, kita akan menyaksikan bersama-sama ini dia pembukaan seluruh rangkaian advokasi Horizontal Learning 2022 mewujudkan Papua. Izin untuk seluruh pemimpin daerah. Kegiatan ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita berikan aplaus, terima kasih untuk Bapak Staf Ahli dan juga seluruh pemimpin daerah boleh kembali ke tempat. Sekali lagi hadirin sekalian, demikian sambutan Gubernur Provinsi Papua. Boleh kita berikan aplaus yang meriah yang dibawakan oleh staf ahli Gubernur dalam bidang pengembangan masyarakat adat dan budaya Provinsi Papua, Bapak Paskalis Netep SH. Hadirin sekalian, boleh kita berikan aplaus sekali lagi untuk kita semua di siang hari ini. Ini saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan lebih lagi isi hati para pemimpin-pemimpin hebat kita yang saat ini hadir. Dan izinkan saya menyapa secara luar biasa selamat datang di tanah Papua yang kami hormati Wali Kota Jambi sekaligus juga Ketua Akopsi. Boleh kita berikan aplaus dan mohon berdiri Bapak. Luar biasa. Ini ada salamnya Bapak, saya sudah cari 1 tahun ya sebelum Bapak datang. Tanah Pilih Pusako Bertuah. Apakah betul Bapak? Waduh, salam, selamat datang di tanah Papua. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Bapak Ibu, spesial juga hari ini jauh-jauh dari Tangerang. Terima kasih Bapak Bupati Tangerang. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi hadirin sekalian. Ini dia Bapak Bupati Tangerang yang pastinya hari ini hadir bersama-sama dengan kita. Karena Bapak Ibu, sesaat lagi Bapak Bupati akan berangkat. Jadi saya mau ubah dulu jalur talk show-nya. Tidak apa-apa Bapak Bupati? Boleh tepuk tangan sekali lagi. Kita akan sharing bersama, izin Bapak Ahmad Zaki Iskandar. Seorang Bupati yang luar biasa, 2 periode. Memimpin Tangerang dari tahun 2013 hingga 2018 dan 2018 hingga 2023 dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu, dalam bidang sanitasi, beliau berhasil memimpin Tangerang untuk mendapatkan penghargaan dari AMPL Award, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Award yang dipersembahkan oleh Bappenas untuk program sanitasi berbasis sekolah. Boleh kita berikan aplaus. Dan juga Sindo Weekly Award untuk program sanitasi berbasis pesantren. Wah, Bapak Bupati, izin yang pertama saya sangat mengagumi Bapak Bupati. Karena yang pertama pastinya tampan sekali, ya kan? Terima kasih Bapak Bupati boleh hadir saat ini. Bapak, izin, kami tuh pengen sekali tanya sama Bapak. Sanitasi sekolah itu yang paling menjadi ikonnya dari Tangerang, Tangerang Gemilang. Nah, Pak, gimana sih cara mewujudkan itu? Stop buang air besar sembarangan dan itu pastinya penting. Di Kabupaten Tangerang strateginya sanitasi sekolah. Kami ingin sekali belajar dari pengalaman Kabupaten Tangerang yang menjadi pelopor dalam pembangunan sanitasi, khususnya melalui sanitasi sekolah. Silakan mungkin Bapak Bupati boleh sharing bersama kita. Baik, terima kasih.
Saya aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pak Staf Ahli, Pak Gubernur, Pak Wali Kota Jayapura, Pak Bupati Membrano, Kerom, mohon izin, Pak Wali Kota Jambi, ini ketua saya, para hadirin semuanya yang hadir pada acara pagi hari ini. Kabupaten Tangerang ini memiliki wilayah cukup luas, hampir 1.000. Dan juga kami memiliki populasi 3,5 juta jiwa, Pak. Sudah hampir mendekati 4 juta bahkan sekarang ini. Dan tentu saja masalah air minum, air bersih, sanitasi seperti tadi, buang air besar, ini juga masih menjadi masalah di Kabupaten Tangerang. 2013 salah satu program RPJMD saya yaitu membangun sanitasi berbasis sekolah. Kenapa kita bangun sanitasi berbasis di sekolah-sekolah negeri terlebih dahulu? Karena sekolah-sekolah ini adalah tempat kita mendidik dan membangun karakter anak-anak kita generasi penerus. Bagaimana kita bisa merubah pola hidup tidak sehat menjadi sehat kalau tempat kita mendidik anak-anak generasi penerus ini masih juga memiliki masalah dengan sampah, dengan toilet, WC, kemudian juga tempat cuci tangan, air bersih dan lain sebagainya. Nah, diharapkan dengan toilet atau WC sekolah yang layak, bersih dan nyaman untuk anak-anak bisa membuat mereka menjadi agen-agen perubahan di lingkungan rumah mereka terlebih dahulu, kemudian lingkungan desa mereka, bahkan juga untuk yang lebih besar lagi nantinya. Maka dari itu di RPJMD kami didukung oleh peraturan-peraturan daerah sampai dengan peraturan bupati untuk tata laksana pembangunan sanitasi berbasis sekolah, Pak. Mungkin ada gambarnya di sini. Nah, ini. Jadi bagaimana maket dari WC-WC sudah kita persiapkan, baik untuk ada 2 tipe di sana, disesuaikan dengan luas sekolah yang dimiliki. Ini juga nanti akan berkembang bukan saja kepada sekolah-sekolah negeri dari tingkat SD sampai SMA, dulu belum ada pemisahan, Pak, jadi SMA pun masih di bawah naungan Kabupaten Tangerang. Tapi juga berkembang nantinya kepada pondok-pondok pesantren. Ini di RPJMD saya periode kedua, yaitu sanitasi berbasis pondok pesantren. Kembali lagi ke urusan sanitasi berbasis sekolah, memang ini harus ada kolaborasi antara pemerintah daerah juga dengan masyarakat. Masyarakatnya di mana? Ada komunitas sekolah, kemudian juga ada orang tua murid, ada lingkungan dari sekolah tersebut yang harus juga mendukung program sanitasi berbasis sekolah ini. Begitu juga di dalam internal pemerintah daerah sendiri, ada dinas-dinas yang terintegrasi di bawah Bapeda untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan. Dinas Perkim yang membangun ya atau memberikan bantuan dari program ini melalui Bapeda pengawasannya. Kemudian ada dinas kesehatan juga yang ikut membantu dan juga dinas pendidikan yang menjadi penerima manfaat. Nah, tantangannya ke depan program sanitasi sekolah ini kebetulan nanti menjadi indikator kinerja dari setiap kepala sekolah. Karena kalau tidak, Bapak, saya merasakan juga langsung itu 2-3 tahun kalau enggak dirawat, ini akan menjadi MCK juga, monumen cipta karya Bapak Ibu. Akhirnya jadi rusak lagi. Nah, dengan kami memberikan beban tanggung jawab kepada seluruh kepala sekolah untuk merawat dan memelihara sanitasi sekolah ini, dan menjadi indikator kinerja mereka, maka dari itu seluruh kepala sekolah berikut dengan perangkat sekolah itu terikat dengan sanitasi sekolah ini. Jadi kalau tidak
ketahuan tidak terpelihara dikasih surat peringatan. Kalau masih 3 kali surat peringatan ini tidak dihiraukan, kami akan memberikan 3 bulan bebas tugas dari kepala sekolah. Kalau juga masih bandel 6 bulan, masih bandel juga ya terpaksa dipecat menjadi petugas ataupun PNS biasa. Nah ini menjadi bagian dari tanggung jawab seluruh kepala sekolah. Kemudian kami juga berharap dengan sanitasi berbasis sekolah ini mudah-mudahan pola hidup bersih sehat anak-anak kita bisa menular dan juga berkembang di lingkungan masing-masing. Karena tempat pendidikan ini sekolah sangat penting bagi kita semua. Ya. Berikutnya untuk sekolah-sekolah yang memelihara kemudian mengembangkan lagi, baik itu WC-nya, tempat cuci tangan dan lain sebagainya, kita akan memberikan reward juga Mbak. Rewardnya itu adalah program-program berikutnya. Ada salah satu namanya program Taki atau kurangi sampah sekolah kita. Nah ini juga membuat dan membantu anak-anak kita tidak lagi membuat atau memproduksi sampah di sekolah-sekolahnya. Bahkan ada beberapa sekolah kita ini sudah tidak memiliki lagi tempat sampah. Karena memang tidak memproduksi sampah. Nah ini kegiatan yang nantinya juga mudah-mudahan menjadi kegiatan yang mendidik anak-anak kita ke depan untuk tidak lagi memproduksi sampah yang tidak perlu. Hanya karena ada pandemi COVID ini mohon maaf ini, akhirnya jadi terpaksa beberapa dan juga lingkungan sekolah untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa program Kurasaki ini sangat baik. Berikutnya untuk lingkungan juga Mbak, kami juga punya program namanya Gebrak Pakumis, yaitu gerakan bersama masyarakat mengatasi kawasan padat kumuh dan miskin. Gebrak bahkan berkembang lagi menjadi program Gebrak Pakumis Plus. Jadi bukan saja infrastruktur, IPAL dan bedah rumah, bedah lingkungan, tapi juga sekarang sudah menjadi bedah perekonomian masyarakat. Pengentasan ekonomi masyarakat setelah pandemi ini sangat luar biasa sekali, jadi kami sudah sisipkan di sana. Nah berikutnya ini ada program Sanitren, sanitasi berbasis pondok pesantren, ini juga sangat penting karena ada di Tangerang itu ada 880 lebih pondok pesantren yang memiliki santri-santri atau siswa-siswi yang mondok di pondok pesantrennya, yang tinggal. Nah ini konsep ini juga membantu para pondok pesantren, yayasan untuk memiliki kamar mandi, WC, tempat cuci pakaian, dan juga tempat jemuran pakaian para santri-santrinya. Ini Bapak Ibu bisa lihat kamar mandinya bisa macam-macam, ada yang warna-warni dan sebagainya. Di dak atasnya itu ada tempat jemuran untuk para siswa ataupun para santri. Ini juga sama dalam rangka memberikan fasilitas layanan sanitasi kepada anak-anak didik kita yang disekolahkan maupun dititipkan di pondok-pondok pesantren. Dan alhamdulillah program Sanitren ini direplikasi oleh Kementerian Agama dan juga menjadi program Bapak Wakil Presiden kita dalam rangka pemberdayaan pondok-pondok pesantren. Mungkin kalau di Papua bisa diaplikasikan ke tempat-tempat yang lain, pendidikan dan juga
sekolah-sekolah untuk agama-agama yang lain. Seperti misalnya Kristen maupun Katolik. Pemuda gereja gitu ya Pak ya? Iya, bisa direplikasikan untuk asrama-asrama para anak-anak didik kita. Terakhir, kami dari daerah Kabupaten Tangerang memang memiliki komitmen bukan saja melalui peraturan-peraturan daerah, tapi juga komitmen bersama masyarakat dan mitra-mitra masyarakat untuk terus mengembangkan program-program sanitasi bagi masyarakat di Kabupaten Tangerang. Nah, ini sangat penting sekali karena ini menyangkut berbagai macam elemen dan mitra dari masyarakat. Baik itu dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan juga mitra-mitra swasta, termasuk elemen-elemen masyarakat yang lain. Karang Taruna, KNPI kita libatkan di sana, kader-kader kesehatan, kemudian juga Posyandu ikut bergerak dan berbuat bersama-sama dengan program-program yang ada di kita. Dengan visi misi masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat, dan sejahtera, tentu saja program sanitasi ini sangat berhubungan dengan banyak hal, terutama terkait masalah kesehatan. Salah satunya adalah bukan cuma BS atau buang air besar sembarangan, Pak, tapi juga program-program yang lain seperti melindungi ibu hamil dan anak yang baru dilahirkan, bayi yang baru dilahirkan, maupun program stunting kita. Nah, jadi sanitasi ini berkaitan erat dengan program-program kesehatan yang lain. Maka dari itu kami ingin mengajak kepada seluruh daerah-daerah yang lain untuk ikut sama-sama memperhatikan sanitasi mulai dari lingkungan pendidikan kita semua. Nah, ini mudah-mudahan gerakan ini bisa bersama-sama secara masif agar bisa menekan angka tadi yang pola hidup tidak sehat dan juga angka-angka penyebaran penyakit-penyakit lokal, kemudian juga stunting dan lain sebagainya bisa kita tekan. Ya, yang paling penting adalah kami ini pimpinan daerah hanya punya kontrak 5 tahun, Mbak. Kalau dipercaya lagi oleh rakyat, dikasih kontrak extend lagi hanya 5 tahun lagi, jadi hanya cuma 2 periode. Tapi yang namanya aparatur sipil negara, inilah bagian dari operator penggerak yang nantinya bisa melanjutkan program-program pembangunan ini. Jadi saya harapkan nanti aparatur sipil negara yang hadir di sini bisa menjadi semacam motivator dan juga pemberi ide kepada para pemimpin-pemimpin daerah yang kembali terpilih. Kalau sekarang kan masih banyak PJ-PJ nih, mudah-mudahan nanti 2024 banyak pemimpin-pemimpin daerah baru yang terpilih yang kemudian bisa menjadikan program sanitasi ini menjadi program unggulan mereka dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, ini sekilas mengenai Kabupaten Tangerang dengan program sanitasi sekolah, sanitasi berbasis pondok pesantren, kurasaki dan lain sebagainya. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian kalau seandainya memiliki waktu dan kesempatan untuk berkunjung ke Tangerang, melihat secara langsung apa yang terjadi di sana. Dan semoga ini bisa membantu, membuka dan juga memberikan pengalaman kita semua membangun sanitasi yang aman untuk masa depan yang gemilang dan sanitasi sehat untuk generasi yang kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Ahmad Zaki Iskandar. Dan Bapak izin sebelum Bapak mungkin juga akan meninggalkan tempat ini, Bapak bolehkah berikan kami motivasi di tanah Papua? Pastikan bahwa Papua ini punya potensi Bapak. Kita bisa juga melaksanakan sanitasi sekolah. Silakan Pak. Baik, ini untuk masyarakat Papua, torang bisa. Torang bisa, asik. Terima kasih Bapak. Kalau kita bisa gelar pekan olahraga nasional yang begitu mewah, begitu luar biasa, kenapa kita tidak bisa membangun sanitasi untuk masyarakat kita? Torang bisa. Torang bisa. Terima kasih banyak Bapak Bupati Tangerang. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua saya juga ini, Ketua Akopsi yang luar biasa memberikan semangat bagi para anggota dan daerah-daerah lain untuk terus
membangun motivasi, membangun sanitasi sehat. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Zaki Iskandar. Boleh kita berikan aplaus semuanya Bapak Ibu, dan kenapa saya bilang berikan aplaus? Karena ini juga menjadi gong kita Bapak Ibu. Kami mohon dengan penuh hormat seluruh pemimpin daerah termasuk juga Ketua Umum Akopsi, kita akan memulai penandatanganan deklarasi. Sebelum Bapak Bupati juga harus meninggalkan tanah Papua, izin kami mengundang semua pemimpin daerah untuk bisa bersama-sama di depan. Kita akan menandatangani deklarasi stop buang air besar sembarangan di tanah Papua sebagai bentuk komitmen bersama seluruh pemimpin-pemimpin daerah yang ada di tanah Papua. Izin kami mengundang sekali lagi untuk Ketua Akopsi, Bapak Wali Kota Jambi, seluruh pemimpin daerah, izin untuk Bapak Staf Ahli juga. Baik. Yang pertama, dan pastinya akan disaksikan oleh Bapak Wali Kota Jambi dan juga Bapak Bupati Tangerang selaku Ketua 2 dan juga Ketua Umum Akopsi dan didampingi oleh staf ahli. Dan mohon perhatian untuk yang mewakili pimpinan daerahnya hanya diparaf untuk deklarasinya. Baik, kami mengundang yang pertama Wali Kota Jayapura. Izin yang oke, kita lanjutkan dulu. Izin untuk Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atau yang mewakili, boleh diparaf untuk yang mewakili. Silakan untuk Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atau yang mewakili Bapak Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah untuk menandatangani pertama. Bapak Ibu boleh kita berikan aplaus sekali lagi. Selanjutnya untuk Wali Kota Jayapura yang akan diparaf oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, silakan. Dan selanjutnya kami undang untuk Kabupaten Nabire yang diwakili. Terima kasih. Selanjutnya Kabupaten Kerom, izin Bapak Bupati untuk bisa menandatangani deklarasi sebagai komitmen stop buang air besar sembarangan di tanah Papua. Selanjutnya kami mengundang untuk Kabupaten Biak Numfor atau yang mewakili. Dan kami mengundang untuk Ibu Sekda Kabupaten Jayapura untuk menandatangani deklarasi. Terima kasih, dan seluruh penandatanganan ini juga disaksikan oleh staf ahli dan juga izin untuk Wali Kota Jambi selaku Ketua Umum Akopsi untuk bisa menandatangani deklarasi. Dan juga kami mengundang setelah ini Bapak Bupati Kabupaten Tangerang. Baik Bapak Ibu, inilah penandatanganan deklarasi komitmen. Boleh kita tepuk tangan bersama, komitmen untuk bersama-sama stop buang air besar sembarangan di tanah Papua. Kita ambil foto sejenak. Izin untuk Bapak Ketua Umum dan juga
Bapak Ketua 2 boleh mewakili memegang setiap deklarasi. Ya, kita akan menunjukkan kepada masyarakat di atas tanah Papua. Inilah komitmen bersama seluruh pemimpin daerah Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi AKOPSI. Boleh tangannya dikepal Bapak Ibu? Bapak Ibu kita sama-sama bilang Papua torang bisa. 1, 2, 3. Papua torang bisa. Sekali lagi boleh Bapak Ibu? Papua. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan izin boleh tetap di tempat. Bapak Ibu kita akan juga menyaksikan ini dia penyerahan cenderamata untuk Ketua Umum AKOPSI dan juga Ketua 2 AKOPSI dari pemerintah Kota Jayapura. Dalam hal ini sebagai tuan rumah pelaksanaan advokasi horizontal learning. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Dan Bapak Ibu, ini juga menjadi suatu penghargaan. Selamat datang di tanah Papua. Terima kasih peduli sanitasi bagi Papua. Dan untuk setiap pemimpin daerah di tanah Papua, ini juga akan mendapatkan penghargaan berupa plakat untuk setiap pemimpin daerah. Kami mulai dari Kabupaten Kerom, boleh kita berikan aplaus hadirin sekalian. Pastinya untuk menjadi persatuan bersama para pemimpin daerah dalam aliansi kabupaten kota peduli sanitasi, bergerak bersama memberantas buang air besar sembarangan di tanah Papua. Dan kita wujudkan Papua bebas buang air besar sembarangan. Plakat ini diberikan kepada seluruh kabupaten kota, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan juga Kabupaten Kerom. Terima kasih, izin untuk Ibu Kadis. Masih ada 2 lagi ternyata. Wah ini karena spesial tamu ya, datang jauh-jauh dari Tangerang dan Jambi. Izin untuk Bapak Ketua Umum, ini dia cenderamata khas Papua. Tas noken atau noken itu sendiri menjadi kebanggaan kami di tanah Papua. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi hadirin sekalian. Dan kita ambil foto bersama, izin. Mari wujudkan Papua bebas buang air besar sembarangan. Para pemimpin daerah izin kita bolehkah ambil dengan plakatnya untuk bisa ambil foto dulu bareng-bareng? Ya. Bapak Ibu izin? Iya. Boleh diserahkan kembali dulu, kita ambil foto bersama. Inilah suatu komitmen bersama. Terima kasih untuk Bapak Ketua Umum dan juga Ketua 2. Kami silakan untuk kembali ke tempat dan khusus untuk Bapak Bupati Tangerang mungkin akan berlanjut perjalanannya. Salam dari tanah Papua khususnya Kota Jayapura.
Dan setelah ini Bapak Ibu kita masih akan melanjutkan talk show kita. Bagaimana sharing dari seluruh pemimpin daerah untuk mewujudkan Papua Stop Buang Air Besar Sembarangan atau BABS. Terima kasih untuk Bapak Bupati Tangerang dan juga Bapak Staf Ahli. Terima kasih banyak. Mungkin akan berlanjut untuk bertugas. Terima kasih banyak Bapak. Untuk seluruh pemimpin daerah boleh kembali ke tempat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Bupati dan juga Bapak Staf Ahli sudah berkenan hadir sampai di tempat tujuan dengan selamat Bapak Bupati Tangerang dan kapan-kapan ke Papua lagi. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Kali ini dengan penuh hormat saya mau sekali berdampingan di depan sini dengan Bapak Ketua Umum. Izin Bapak Wali Kota Jambi, bolehkah bersama-sama dengan Angel ke depan Bapak? Kita mau sharing sedikit aja Bapak. Izin Bapak, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Inilah dia Ketua Umum AKOPSI, Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi. Bapak Wali Kota, selamat datang Bapak di Kota Jayapura. Selamat pagi. Selamat pagi, menjelang siang. Bapak bagaimana perjalanan sampai di tanah Papua? Ya, ini kunjungan saya ke Papua yang kedua kali. Wow. Yang pertama saya lupa apakah 2016 atau 2017 saya pernah ke sini dan saya menjadi narasumber untuk para staf ahli se-Indonesia yang kebetulan diundang oleh Provinsi Papua saat itu untuk memberikan pembekalan kepada para staf ahli kabupaten kota dan provinsi Papua. Ini yang kedua kalinya dan luar biasa tanah Papua mengatakan bahwasanya dengan yang luar biasa. Jadi ada satu pepatah yang mengatakan Papua ini adalah sepenggal tanah yang dijatuhkan dari sorga. Ya, nah mudah-mudahan khususnya masyarakat Papua dan Indonesia bisa menjaga Papua ini menjadi kebanggaan Indonesia. Terima kasih. Boleh kita tepuk tangan hadirin sekalian. Izin Bapak Wali Kota, saya ingin memperkenalkan Bapak Ibu, beliau adalah Dr. Haji Syarif Fasa SEME, menjabat sebagai Wali Kota Jambi selama 2 periode dari 2013 hingga 2018 dan terpilih lagi 2018 hingga 2023. Wali Kota Jambi sekaligus Ketua Umum AKOPSI ini berhasil membawa Jambi sebagai kota penerima 5 penghargaan dalam perhelatan STBM Award 2021. Boleh kita berikan aplaus dan salah satunya untuk kategori kota stop BABS dan kota terbaik dalam upaya percepatan stop BABS. Bapak Wali izin kita pengen tahu sedikit kenapa sih penting banget sanitasi itu dan apa alasan utama pembentukan AKOPSI ini? Dan apa saja visi misinya? Silakan Bapak. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, salam. Yang kami hormati staf ahli gubernur yang baru saja bersama-sama kita. Sahabat kami Wali Kota Jayapura, lama kami berkumpul dengan beliau di Apeksi. Ya. Kemudian Bupati Tangerang sahabat kami juga yang tadi sudah mendahului karena beliau jam 2 ini pesawatnya dan harus kembali ke Tangerang karena besok ada kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia ke BSD. Dan juga Bupati Kerom, terima kasih Pak Bupati. Kemudian Pak Wakil Bupati Membramo Tengah, Ibu Sekda Kabupaten Jayapura dan juga dari Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Nabire ya, dan juga UNICEF Indonesia yang luar biasa selalu mendampingi AKOPSI dan Yayasan Noken, para kepala OPD, pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten Kota se-Provinsi Papua dan juga Pokja. Tadi kami menyertakan juga Pokja Sanitasi dari Kabupaten Tangerang dan Kota Jambi serta Setnas AKOPSI Indonesia. Hadirin undangan yang berbahagia. Yang pertama
kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Di siang hari yang cerah ini, bumi Papua alhamdulillah terang benderang dan kita dalam kondisi COVID sudah lumayan membaik, sudah menurun, dan Bapak Presiden sudah mengeluarkan satu instruksi yang memperbolehkan kita tidak menggunakan masker di tempat terbuka, tapi dengan catatan. Ya. Baru pulang 2 hari yang lalu dari Eropa, dari Denmark, Swedia, dan Finlandia. Dari Indonesia saya tanggal 8 sampai tanggal 9 di Copenhagen. Begitu sampai Bandara Copenhagen, ada peringatan untuk semua tidak menggunakan masker. Kita yang dari Asia kaget-kaget juga. Di Indonesia diwajibkan memakai masker, di sini tidak boleh menggunakan masker kecuali orang yang sakit. Ya, kalau yang sakit harus menggunakan masker. Karena saya waktu itu tidak pede, saya tetap menggunakan masker. Tetapi di imigrasi dicegat. Bapak harus lepas masker. Atau Bapak punya sakit apa? COVID ya, kata dia bilang begitu. Saya bilang tidak, saya sehat, lepas masker. Nah, begitu pedenya ya, pemerintah di sana untuk tidak menggunakan masker. Saya tanya, kenapa seperti itu? Dia katakan bahwa kami sudah melakukan vaksinasi yang keempat. Yang pertama 100%, yang kedua 100%, yang ketiga 100%, dan kami memulai yang keempat. Nah, kata kuncinya adalah yang ingin kami sampaikan, karena ini bagian tugas Akopsi juga terkait dengan kesehatan juga, kami mengajak semua untuk kita melaksanakan vaksinasi ketiga. Mudah-mudahan apabila sudah vaksinasi ketiga, sudah diperbolehkan tidak menggunakan masker lagi, baik di dalam ruangan ini. Ya. Akopsi ini adalah suatu organisasi yang tidak didirikan oleh pemerintah pusat, yang tidak diinisiasi oleh pemerintah pusat, tetapi organisasi yang diinisiasi oleh kepala daerah. Dimulai tahun 2009 di kota Solo, waktu itu Pak Jokowi masih menjadi wali kota Solo. Dan ada 12 wali kota yang menginisiasi, yang bergabung karena melihat keprihatinan Indonesia. Ternyata gizi buruk juga, kesehatan yang tidak terjamin, stunting, penyebabnya adalah sanitasi yang buruk. Apa yang dimaksud dengan sanitasi? Air bersih yang disuplai oleh PDAM itu termasuk sanitasi. Proses sampah, pengolahan sampah itu proses sanitasi. Drainase yang jelek itu sanitasi. Yang paling topnya adalah masih banyak kita yang masih BABS, ODF, yaitu buang air besar sembarangan. Nah, ini adalah tugas Bupati, Wali Kota, Gubernur. Pada tahun 2009, 12 wali kota ini mendeklarasikan mendirikan Akopsi tanpa dukungan pemerintah pusat, tetapi komitmen dari wali kota. Setelah itu dilanjutkan dengan deklarasi di Jambi di tahun 2012. Bertambahlah anggota Akopsi, kemudian di tahun berikutnya pada saat City Sanitation Summit mengatakan bahwa banyak sekali kabupaten kepala daerah yang punya komitmen untuk membenahi bagaimana sanitasi ini lebih baik lagi. Sehingga yang tadinya Akopsi hanya A, K-nya cuma 1. Aliansi Kota Peduli Sanitasi ditambah K-nya 2. Yaitu Aliansi Kota Kabupaten Peduli Sanitasi. Dan saat ini Akopsi sudah beranggotakan lebih kurang 492 bupati wali kota. Ini adalah organisasi yang terbesar, yang mengalahkan jumlahnya dari Apexi, yang mengalahkan jumlah dari Akasi. Jadi organisasi yang besar, dan ini menandakan bahwa komitmen kepala daerah sudah luar biasa.
Kalau dahulu kita berkumpul kepala daerah mengharapkan bantuan-bantuan APBN. Tetapi semua bupati, wali kota sudah menyatakan sikap bahwa urusan sanitasi bukan hanya urusan pemerintah pusat dan harus dimulai dari kepala daerah semua. Nah Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, kita kadangkala kepala daerah, pemerintah, kita hanya disibukkan untuk membangun prasarana bagian depan. Kita bangun jalan yang bagus, jalan yang lebar, halaman yang bagus, dan lain sebagainya. Tetapi ada yang tidak kalah pentingnya adalah membangun bagian belakang. Membangun bagian belakang, bagaimana dengan kamar mandi kita, bagaimana dengan WC kita, bagaimana dengan pembuangan kita yang di belakang. Nah tugas Akopsi, komitmen kepala daerah adalah membenahi bagian yang belakang. Jangan sampai kita terlena hanya membangun bagian depan saja. Karena kenapa? Urusan depan hanya tampilan wajah kita. Tetapi urusan belakang adalah urusan kesehatan kita semua. Bagaimana mungkin anak cucu kita bisa tumbuh tinggi besar kalau drainasenya, sanitasinya, air yang diminum juga jelek. Dulu kita mengatakan stunting ini, oh ini keturunan, ya. Bapak ibunya memang pendek, kok bisa anaknya tinggi, tidak mungkin. Tetapi fakta saat ini meskipun orang tuanya dikategorikan tidak terlalu tinggi, anaknya tinggi-tinggi semua. Karena apa? Gizinya sehat, hasilnya baik. Tetapi ada orang tua yang badannya besar kayak gajah, anaknya katek-katek. Karena apa? Karena yang dia minum juga airnya tidak sehat, sanitasinya juga. Contoh misalnya, kita masih banyak kepulauan kita ini di Indonesia yang memiliki danau dan sungai. Danau dan sungai ini adalah WC yang terbesar, gratis, tidak bayar. Ya. Kadangkala kalau arus air mengalir dari sebelah kiri saya ke kanan, kita mandi ke sungai. Yang BAB tadi di sebelah kiri sini, yang mandi di sebelah sini, dia mandi, sikat gigi, cuci baju di sebelah sini. Yang BAB di sini ngalir ke sini. Kita tidak pernah tahu apa sih kerjaan yang di sebelah kiri tadi. Inilah yang dimaksud dengan buang air besar sembarangan. Nah inilah komitmen daripada kepala daerah, termasuk kami sangat apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Kota se-Papua yang menyatakan bahwa stop BABS tahun (2025) ya. Saran kami dari Akopsi, jangan 2025. Tetapi 2024. Karena apa? 2025 kepala daerah ini sudah baru semua. Kecuali kepala daerah yang kedua kali 2024 menjabat kedua kali, dia bisa akan melanjutkan pembangunan yang sudah dia bangun di periode 2020. Tetapi bagi bupati wali kota yang baru dilantik, yang kemudian dilantik di tahun 2025, dia nggak ngerti apa Akopsi, apa sanitasi, masih belajar. Nah bagaimana Provinsi Papua, Kabupaten Kota adakan akselerasi di tahun 2024 ini.
Meskipun misalnya sahabat kami Wali Kota Jayapura akan berakhir di tanggal 22 Mei. Tetapi kita harapkan nanti PJ-nya nanti yang itu adalah internal dari Kota Jayapura itu bisa melanjutkan apa yang sudah dicanangkan. Harapan kami. Kita ini PR besar Akopsi terhadap kepala daerah nanti yang baru dilantik 2025 yang baru pertama kali dilaksanakan hari ini. Komitmen kita bersama akan dilanjutkan oleh pemimpin yang akan datang. Nah, terkait dengan sanitasi yang kami katakan, kami juga mengucapkan terima kasih tentunya kepada kementerian yang banyak sekali membantu kami. Kementerian Bidang Pembangunan, Kemanusiaan, dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan yang luar biasa, Kementerian PPN dan Bappenas, kemudian Kementerian PUPR, kemudian terkhusus kepada pemerintah Provinsi Jayapura yang saat ini menginisiasi untuk melakukan kegiatan AHL. Akopsi ada 3 kegiatan Akopsi. Yang pertama, acara tahunan kami adalah City Sanitation Summit. Berkumpulnya semua kepala daerah di sana untuk membuat program selama 1 tahun ke depan, mengevaluasi program yang sudah dijalankan 1 tahun ke depan, dan termasuk yang di AHL. AHL tadi, contoh tadi disampaikan oleh rekan kami Bupati Tangerang, adalah kiat sukses bagaimana Kabupaten Tangerang yang dahulu kita kenal Jabodetabek, yang paling besar itu salah satunya adalah Kabupaten Tangerang. Sampai-sampai Kabupaten Tangerang itu sudah bercucu, betul ya Pak Kepala Bapeda, punya anak Kota Tangerang, punya cucu Tangerang Selatan. Kita lihat dahulu mungkin 20 tahun yang lalu, 20 tahun lebih, kalau ada yang masuk di KAI itu yang agak aneh-aneh, oh itu dari Tangerang. Tetapi Pak Bupati bagaimana menyulap Kabupaten Tangerang yang saat ini menjadi champion, menjadi unggulan, yang tentunya semua dimulai dari nol, dimulai dari tidak tahu. Makanya kami sangat setuju Papua torang bisa. Kalau di tanah Jawa bisa, Papua pasti bisa. Ya. Nah, kemudian dukungan untuk membuat sanitasi sehat dan bersih. Apakah komitmen kepala daerah? Kami katakan tidak. No. Ya. Harus ada dukungan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat di Papua dan tokoh agama. Ya. Karena apa? Semua agama mengajarkan kebersihan itu adalah sebagian dari iman kita. Bagaimana kita mau sehat beribadah, bagaimana hati kita bersih, sanitasi lingkungan kita kotor dan jelek. Nah, yang tentunya kadangkala membangun sarana fisik. Kepala daerah menyiapkan sarana fisik, sarana prasarana, membangun WC yang bagus, kamar mandi yang bagus. Tetapi untuk mengendalikan masyarakat, kita butuh dukungan bantuan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Sehingga ini terintegrasi dan menjadi tugas konkuren kita bersama. Ya. Saya juga selaku Wali Kota Jambi, kami mengundang para bupati, wali kota seprovinsi Papua untuk melihat tanah pilih Pusako Batua Kota Jambi. Kami ada 2 program yang mungkin bisa menjadi pilot project, dan itu adalah hasil lobby dari luar negeri. Yaitu saat ini kami sedang membangun yang namanya sewage system. Hanya ada 3 di Indonesia dan yang terbesar di Kota Jambi. Nilainya lebih kurang 750 miliar.
Apa yang dimaksud dengan sewage system? Sewage system itu adalah pengelolaan limbah kamar mandi, ya, yang tadinya limbah kamar mandi masuk septic tank, ini tidak lagi. Akan masuk ke pipa yang sangat besar, kemudian diolah di WWTV atau IPAL. Setelah dari IPAL nanti akan keluar menjadi air bersih. Air bersih ini nanti akan dikembalikan ke rumah tangga, tetapi tidak masuk ke dalam, hanya di depan saja. Untuk apa? Untuk menyiram tanaman dan mencuci mobil dan motor. Kalau air di dalam tetap menggunakan PDAM. Nah, lebihnya adalah dibuang ke sungai maupun ke danau. Sehingga buangan air ke sungai dan danau bukan lagi air kotor, tetapi air yang sudah bersih. Berkat proses dari instansi pengelolaan air limbah tadi. Ya. Kemudian juga kami ada tempat pembuangan akhir atau tempat pengelolaan akhir sampah dengan sistem sanitary landfill yang dibantu oleh Bank Pembangunan Jerman senilai 13,4 juta euro atau setara dengan 250 miliar lebih. Semua sudah menggunakan mekanisasi semua. Nah, ini yang mungkin nanti kami menawarkan untuk berkunjung melihat bagaimana sistem ini. Kenapa? TPA itu adalah bagian dari tugas Akopsi, bagian dari sanitasi. Karena apa? Sampah yang dikeluarkan dari rumah tangga mau ditaruh di mana, mau diangkut bagaimana, mau diolah bagaimana. Karena sampah juga memiliki nilai ekonomis. Sampah organik bisa dimanfaatkan, sampah anorganik juga bisa dimanfaatkan. Nah, inilah yang kami katakan, yang diperlukan saat ini adalah kolaborasi. Kita juga selalu didukung oleh UNICEF Indonesia, luar biasa selalu mendampingi kementerian. Dan hari ini kita difasilitasi oleh Pemprov Papua dan juga Pemkot Jayapura. Nah, untuk itu kami dari Akopsi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya. Dari kecil AHL ini insya Allah nanti kami siap kembali datang ke Papua untuk kabupaten kota yang memerlukan pendampingan. Anggota Akopsi banyak sekali yang sudah menjadi champion. Ada yang khusus terkait dengan sanitasi tinja, ada yang sudah sempurna di bidang air minum, ada yang sudah sempurna di bidang pengolahan sampah, ada yang sempurna di bidang misalnya pengolahan sanitasi sekolah dan lain sebagainya. Banyak contoh. Tinggal nanti Pak Bupati, Pak Wali misalnya, atau misalnya Pokja mau kemana? Oh, kami mau benahi sekolah, kita ke Kabupaten Tangerang. Oh, kami mau benahin air minum, bisa kita lihat. Apakah ke Banjarmasin nanti, ya. Apakah nanti ke Kota Palembang dan lain sebagainya. Akopsi menyiapkan tempat-tempat untuk kunjungan ini semua. Ya. Nah, inilah saat ini kami Akopsi mendorong semua. Dan Akopsi organisasi yang tidak dibiayai oleh pemerintah pusat. Tetapi murni kesadaran dari kepala daerah untuk bagaimana membangun Indonesia, membangun daerahnya dimulai dari belakang, tidak memulai dari depan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari pertemuan hari ini akan ada dilanjutkan pertemuan besar kembali. Ya. Kemudian kami juga mengundang kepada Bapak Ibu semua bahwa di bulan September awal Akopsi akan melaksanakan City Sanitation Summit, yaitu di Kabupaten Tangerang, tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati di awal bulan September. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa hadir nanti, sekaligus kita bisa jalan-jalan ke Kabupaten Tangerang, karena saat ini kita sudah agak diperlonggar untuk kemana-mana. Demikian moderator, kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam. Shalom, terima kasih banyak Bapak Wali Kota Jambi. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi hadirin sekalian. Sebuah penanganan yang pastinya menginspirasi, bukan saja seluruh pemimpin daerah di sini, secara khusus juga tuan rumah. Untuk itu saya pengen sharing nih bersama dengan tuan rumah. Dalam hal ini
akan diwakili oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dr. Ninyo Mansri Antari. Izin Ibu maukah bersama-sama dengan saya di sini? Silakan. Boleh kita berikan aplaus hadirin sekalian. Pastinya Kota Jayapura dengan berbagai prestasi meraih adipura juga, izin Ibu Kadis benar ya Bu, dan kita juga bersyukur ini juara 1 penanganan stunting nasional ya Ibu Kadis ya, dan provinsi, wow ini satu tahap yang luar biasa dan kita percaya pasti juga akan membanggakan untuk Kota Jayapura itu sendiri. Ibu Kadis izin silahkan. Terima kasih, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mohon maaf karena padatnya acara Pak Wali Kota. Beliau tadi pamit sebentar dan saya ditunjuk mewakili. Nanti beliau kalau selesai itu kembali segera. Jadi beliau menyampaikan tolong dilanjutkan. Kami sangat merasa terinspirasi Pak Wali Kota Jambi yang terhormat yang berkenan hadir sebagai Ketua Umum Akopsi dengan keberhasilan tadi juga Pak Bupati Tangerang benar-benar memberikan inspirasi bagi kami Kota Jayapura walaupun mungkin ada tadi sedikit prestasi dari Kota Jayapura mengenai penanganan sanitasi, tapi kami masih banyak perlu dibenahi. Memang akses sanitasi di Kota Jayapura itu baru mencapai 91% Pak. Kalau kami dibandingkan Kabupaten Biak 93% masih di atas kami. Jadi kenapa kami mengakui memang sistem yang perlu kami benahi Pak. Jadi kami punya penduduk selain di kota juga ada di tepi pantai. Kekhawatiran kalau buat septic tank di pantai Pak nanti penuh karena air ya itu sehingga ketika kami membangun septic tank itu dibocor di bawah Pak. Jadi itulah yang menarik kami langsung turun akses sanitasinya karena bagaimanapun meskipun ada septic tank tetapi masih harus mencemari laut. Nah itu tahun ini memang kami bekerja sama dengan PUPR untuk membuat atau sedot rutin Pak. Jadi kami sudah ada UPT-nya untuk sedot tinja supaya dilakukan secara rutin sehingga tidak menjadi kekhawatiran bagi masyarakat kami terutama yang di perairan ini. Memang beberapa penghargaan ada kami terima tadi Adipura itu berturut-turut 6 kali Pak. Jadi itu untuk Kota Jayapura memang kebersihan tapi tetap saja tadi Pak Wali Kota sampaikan harus ada komitmen masyarakat. Jadi kami komitmen masyarakat untuk membuang sampah apalagi mengelola. Kami sebenarnya juga sudah punya Pak pengelolaan sampah. Bagaimana sampah organik dan non-organik. Jadi itu didaur ulang yang non-organik itu sudah ada sebenarnya Pak. Tapi komitmen masyarakat untuk membuang sampah sembarangan ini. Jadi kami kalau hujan Pak bisa dibayangkan sungai itu menampung sampah masih ada. Jadi itu yang sampah-sampah plastik itu yang kami memang perlu komitmen. Jadi kami berkumpul dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat kami sudah mendengar tadi komitmen yang ada di Tangerang, yang ada di yang ada di Jambi. Kami juga rindu kalau Kota Jayapura, Pak. Walaupun kemarin tahun 2019 kami juga ikut di dalam berperan serta dalam kota sehat Pak. Kami mendapat penghargaan Swasti Sahabat Padapa Pak, baru perdana kami. Namun di tahun ini 2021 Pak kemarin kami tidak bisa, justru yang menghambatnya, yang menyebabkan kami nggak bisa adalah sanitasi Pak. Jadi ini yang perlu kami benahi bersama-sama. Jadi momen ini kami sebenarnya sangat
sangat merasa terpacu. Mudah-mudahan kami bisa menerapkan di Kota Jayapura untuk maju kembali, berjuang lagi supaya kami bisa mewujudkan kota sehat. Peran-peran serta kampung, kami inovasi-inovasi di kampung sudah ada Pak. Jadi untuk memenuhi, untuk mencegah membuat eliminasi stop buang air besar sembarangan ini, kampung punya inovasi Pak. Jadi kami membuat perlombaan kampung peduli untuk menurunkan stunting. Jadi ada kampung yang sudah 100% Pak punya jamban. Nah itu ada namanya Kampung Hol Tekam Pak. Jadi nanti kalau menyeberang jembatan Yotepa itu sedikit lagi kita punya Kampung Hol Tekam. Itu memang benar-benar dana kampung itu diberdayakan. Jadi tidak lagi kami dari PUPR membangunkan jamban itu, tetapi memang dari kampung swadaya dengan dana yang ada di kampung Pak. Kemudian kami juga untuk stunting, ya stunting kita tahu bahwa selain gizi adalah status kesehatan. Jadi itu dana tidak akan cair kalau tidak ada anggaran untuk stunting Pak. Dan juga tidak ada dana untuk kesehatan, jadi pasti tidak akan cair Pak. Itu kebijakan yang Pak Wali Kota melalui Perwal sudah dibuat seperti itu untuk komitmen supaya tidak ada stop buang air besar sembarangan. Kemudian kami juga tahun kemarin Pak mendeklar. Jadi 25 kelurahan dan 14 kampung di Kota Jayapura kami sama-sama sudah berkomitmen untuk mendeklarasikan sudah mendeklar untuk tidak melakukan buang air besar sembarangan. Juga sudah dilakukan Pak. Jadi kami tinggal masyarakat ini bergerak. Jadi kalau cuman kami pemangku kepentingan yang berkomitmen tanpa masyarakat pasti tidak bisa. Jadi kami belajar banyak dari pertemuan ini. Kalau kami menjadi tuan rumah Kota Jayapura bukan berarti kami lebih baik dari Bapak Ibu di kabupaten lainnya, bahkan tadi saya katakan. Jadi kami sama-sama bisa share di tempat ini sehingga nanti benar-benar Papua juga bisa kita bebas stop buang air besar sembarangan tadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Ibu Kadis. Menjadi satu kebanggaan dan juga pastinya tadi komitmen bersama Kota Jayapura dengan sejumlah prestasi, tapi masih ingin berbenah lagi. Ibu Kadis izin dengan beberapa hal yang pastinya ini juga menjadi komitmen bersama. Dari Kota Jayapura kita beralih ke Kabupaten Mamberamo Tengah. Izinkan saya menyapa untuk Bapak Wakil Bupati, boleh bersama-sama dengan saya. Bapak, izin kita boleh sharingkah? Ini Kabupaten Mamberamo Tengah ini salah satu kabupaten di wilayah pegunungan yang berhasil melakukan terobosan di bidang sanitasi. Dan ini menjadi kerinduan kita. Mungkin bolehkah Bapak Wakil boleh sharing kepada kita apa yang menjadi kunci keberhasilannya? Boleh kita berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Izin untuk Bapak Wakil Bupati, Bapak Yonas Kenelak Esos, boleh bersama-sama dengan kami. Ya, shalom. Selamat siang semua. Ya, pada kesempatan ini Bapak Wali Kota Jambi yang kami hormati, Bapak Bupati Kerom yang kami hormati, Ibu Sekda Jayapura yang kami hormati, yang mewakili Bupati,
dan juga Bapak Ibu ya hadirin yang mewakili kepala-kepala daerah yang hadir pada siang hari ini, kami hormati, serta tamu undangan hadirin yang berbahagia. Ya, kami Mamberamo Tengah adalah salah satu kabupaten pemekaran yang sudah memasuki 2 periode. Ya, 2 periode, dan kami berupaya untuk bisa masyarakat kita, lingkungan kita, itu kami mau kita harus bersih. Dengan demikian, dalam hal ini ada UNICEF dan juga kerjasama dengan kita berjalan dengan baik, dan juga kami pemerintah daerah ada keputusan bupati dan juga ada program-program yang sudah komitmen. Yang apa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Advokasi tadi, bahwa kami Mamberamo Tengah pemerintah, kami mendukung penuh untuk melaksanakan kegiatan untuk lingkungan, untuk bersih, itu sangat penting, dan itu juga sangat utama untuk kepentingan untuk kita masyarakat. Oleh sebab itu, di sini kami ada Dinas PU dan juga ada Dinas Kesehatan, kemudian yang Dinas OPD-OPD yang terkait yang akan kerjasama. Ada beberapa kampung yang kita keberhasilan, ada beberapa yang saya bisa sampaikan atau bisa jelaskan sedikit, bahwa kami di sana ada 59 kampung atau desa, kemudian 5 distrik sedikit ya 5 distrik, dan di sini kami ada yang sudah sesuai dengan program ini. Kami sudah keberhasilan di sini adalah ada 29 kampung atau desa. Ya, itu kami Dinas Kesehatan dengan PU menyangkut air bersih, terus menyangkut dengan kebersihan, dan juga untuk menyangkut dengan program-program yang menyangkut dengan kesehatan yang perlu sifatnya harus kita bersih, itu semua bisa berjalan dengan baik. Sehingga ada beberapa yang sesuai dengan kami ada sesuai dengan mendorong perencanaan dan penganggaran sektor. Yang kita lakukan di sini adalah ada beberapa hal, yaitu tahun 2019 sampai dengan 2020 dan juga sampai dengan 2022 tahun sekarang ini. Ya, oleh sebab itu ini selama ini kami kerjasama dengan ada UNICEF. UNICEF itu aktif untuk bekerjasama dengan kami di Mamberamo Tengah, yaitu dalam hal ini Dinas Kesehatan. Maka selalu ada beberapa kampung, yaitu 29 kampung atau desa itu sangat betul-betul cukup berhasil. Ya, itu masyarakat cukup berhasil, bagus, yaitu dalam lingkungannya, kemudian juga dalam air bersih, dan juga semua itu
sesuai dengan apa yang disampaikan itu benar-benar sudah sasaran dan berhasil. Nah, kami sebagai pemerintah daerah, kami bangga karena kami masyarakat banyak yang belum mengerti, ya. Dalam hal ini banyak yang belum mengerti, tidak seperti sama dengan wali kota Jambi, itu kota Suramaju, ya, dan di Tangerang, wali kota Tangerang atau Bupati Tangerang sana sampaikan itu tidak sama dengan kita Mamberamo Tengah. Ya, di sana masih alam, ya. Daerah kampung-kampung, distrik-distrik itu masih alamnya sudah masih bagus, masih bersih, ya. Tidak seperti kota-kota yang tadi di Kota Jambi yang sampaikan, juga di Bupati Tangerang yang sampaikan seperti itu. Kami di sana agak beda, tapi kalau kita 29 kampung, mereka betul-betul rumahnya bersih, lingkungannya bersih, WC-WC-nya bersih, air minumnya jalan bagus, semua bagus, sehingga itu adalah salah satu keberhasilan yang kami dinas kesehatan itu, kami punya dinas kesehatan ini dia non-stop, dia turun lapangan dan dia kerja aktif, ya, aktif di kabupaten, dan apapun di sana punya program ke distrik, ke desa, semua dia jalan bagus, ya. Kalau kota-kota besar ini saya belum tahu, tapi kita lihat sepintas itu Bapak Wali Kota sampaikan itu memang beliau itu sudah bimbing daerah yang begitu, daerah yang luas. Tapi kami sedikit, jumlah desa cuma 59 desa dan 5 distrik. Tetapi yang tadi saya sampaikan 29 kampung itu kami sudah berhasil, sudah sukses. Ya, itu yang saya bisa sampaikan itu. Kalau yang kita belum berhasil atau belum, masih tahun ini masih kerja, kami tidak bisa, saya tidak bisa bicara di sini. Apa yang kami lihat sudah nyata, kami lihat sudah bagus, kita sudah turun lapangan, itu yang saya sampaikan saat ini. Ya, apa yang kita buat di kabupaten kami di sana. Ya, itu yang mungkin saya bisa sampaikan sedikit. Jadi kalau kita di kabupaten ini daerahnya kecil, ya, daerahnya luas, tapi desanya sedikit. Jadi kalau 29 kita sudah berhasil, berarti sisa mungkin sedikit saja yang belum. Jadi kita akan terus upayakan sampai 59 desa itu kita harus semua berhasil. Dan itu pasti bisa. Karena kita masih sampai 2023. Ya, itu. Kenapa tadi saya sampaikan bahwa 29 desa saja, yang lain kenapa tidak bisa? Ya, karena itu sesuai dengan apa yang dana disiapkan oleh pemerintah. Jadi itu menyangkut dengan air bersih, menyangkut dengan rumah-rumah, menyangkut dengan ya WC-WC yang disiapkan oleh pemerintah, semuanya itu. Juga ada masyarakat juga di sana punya kemauan sendiri atau keinginan sendiri, juga ada bikin punya sendiri, ada sudah bikin sendiri, dan juga mereka juga sudah tahu untuk kebersihan atau aktif untuk mendukung pemerintah punya program, sehingga ada juga kan mereka punya sendiri juga sudah berhasil banyak. Ya. Tapi saya bicara ini yang 29 kampung ini, kami pemerintah daerah yang aktif sampai
berhasil. Itu yang saya bisa sampaikan di sini. Ya. Kemudian yang lain, kami sementara perencanaan, ya tahun ini belum selesai, ya mungkin ada ya tahun-tahun berikutnya mungkin kami bisa sampaikan lebih jelas berikutnya. Nah, itu yang kami bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu, tamu undangan yang saya hormati, dan juga saya sampaikan bahwa atas kerjasama yang baik Bapak Ketua dengan para bupati, wali kota yang saya hormati. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi untuk Bapak Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, Bapak Yonas Kenelak Esos. Bapak Ibu, keren banget Kabupaten Mamberamo Tengah. Izinkan saya menyampaikan sedikit lagi review prestasi juara 1 penanganan stunting tingkat provinsi tahun 2020, juara 2 penanganan stunting tingkat provinsi tahun 2021, dan seperti yang tadi Bapak sampaikan, Bapak Yonas sampaikan, ada 7 desa yang deklarasi stop BABS dan 29 kampung dilakukan pemicuan. Target 2022 ini akan dilakukan deklarasi 1 distrik. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu? 1 kabupaten ini juga tak berhenti untuk terus berkomitmen. Bahkan telah melakukan berbagai upaya roadshow STBM di berbagai puskesmas dan tahun ini mendeklarasikan 1 distrik. Saya rindu sekali untuk mengundang Bapak Bupati Kerom untuk bersama-sama di depan untuk bisa, langsung dari sana, silakan Bapak. Apa yang menjadi upaya yang selama ini dilakukan untuk mempercepat pencapaian Kabupaten Kerom sebagai Kabupaten Stop BABS? Silakan Bapak. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Yang saya hormati Ketua Ekopsi yang juga Wali Kota Jambi, juga para pimpinan daerah, Bapak Wakil Bupati Mamberamo Tengah, Ibu Sekda Kabupaten Jayapura, Asisten 1 Kota Jayapura, Bapak Ibu Kepala Dinas atau Asisten yang mewakili pimpinan daerah yang hadir. Pertama-tama kita tentu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan kebaikan Tuhan untuk kita hadir pada kesempatan yang penting ini untuk berbagi, sharing informasi dan pengalaman di kegiatan advokasi horizontal learning. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang saya kasihi, pemerintah Kabupaten Kerom tentu memberi apresiasi kepada beberapa daerah yang tadi telah menyampaikan pengalaman-pengalamannya, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Jambi, juga Kota Jayapura dan Mamberamo Tengah yang telah menyampaikan beberapa pencapaian-pencapaian dan juga kesuksesan di bidang sanitasi. Kabupaten Kerom dalam usia 19 tahun pemekaran dari Kota Jayapura adalah kabupaten yang menjadi bagian dari aglomerasi Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Penduduknya hampir 60.000 jiwa, luas Kabupaten Kerom sekitar 19.000 kilometer. 19.000 kilometer persegi adalah kabupaten yang benar-benar berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini. Garis batas darat kita 150 kilometer batas darat negara. Dari 11 distrik, 6 distrik adalah distrik perbatasan langsung dengan Papua Nugini. Dalam perjalanan Kabupaten Kerom yang 18 tahun dengan seluruh dinamika, saya sebelumnya adalah Wakil Bupati Kabupaten Kerom dan di Pilkada kemarin 2020 saya baru 1 tahun menjabat sebagai Bupati Kerom dan terus melakukan pembenahan-pembenahan dalam berbagai hal, termasuk juga adalah
bagaimana menetapkan visi misi dan strategi pembangunan. Salah satu visi kita adalah pembangunan berkelanjutan di mana kita bicara tentang sanitasi. Ada beberapa masalah yang memang perlu saya identifikasi pada kesempatan ini adalah persoalan sanitasi, air bersih dan juga persoalan kumuh, ya. Pemukiman kumuh dan persampahan. Ya. Kabupaten Kerom sudah memiliki dokumen strategi sanitasi kabupaten sejak 2013. Dalam arahan strategi sanitasi kabupaten mungkin bisa ditampilkan informasi yang bisa saya sampaikan adalah terkait dengan mungkin peta berikut. Nah, ini ada peta administrasi Kabupaten Kerom. Kita lihat memanjang sepanjang garis batas negara, ya. Kita berbatasan dengan Kota Jayapura di utara dan berbatasan dengan Pegunungan Bintang di selatan. Di sebelah timur kita berbatasan dengan Papua New Guinea. Sebagian wilayah barat kita berbatasan dengan Kabupaten Jayapura. Next. Persoalan utama kita mungkin juga umumnya dengan daerah lain adalah kita bicara tentang sanitasi adalah pengelolaan limbah itu terbuka, on-site. Jadi umumnya persoalan kita yang belum kita atasi adalah limbah itu on-site, dibuang begitu saja ke saluran-saluran. Ya, ini satu persoalan yang saya lihat di Kabupaten Kerom. Sejak saya wakil bupati sampai dengan sekarang bupati, ini masalah yang memang harus kita benahi. Limbah domestik, limbah rumah tangga. Ini tidak akan terlepas dengan kita bicara tentang bagaimana nanti kita bicara tentang septic tank. Ya. Di dalam dokumen strategi sanitasi kabupaten kita kita telah melakukan pemetaan. Ya. Saat ini kita sedang melakukan pemutahiran dokumen SSK kita. Saya sedang melakukan pemutahiran data dan informasi, sehingga kita memetakan kembali sejak 2013 cakupan terhadap persoalan limbah dan persoalan persampahan di kabupaten. Ini ada gambaran, kita lihat situasi BABS di Kabupaten Kerom. Hampir warna merah, kita perhatikan ya, warna merah itu menggambarkan BABS lepas. Jadi toilet lingkungan ya, toilet di alam. Titik-titik biru itu menggambarkan wilayah-wilayah yang memiliki pengelolaan atau telah bebas dari BABS. Jadi ini tantangan yang sedang kami hadapi, sehingga kita telah melakukan pemetaan terbaru, pemutahiran untuk melakukan strategi penanganan. Ada beberapa distrik yang memang rawan BABS, itu yang kita identifikasi benar dan yang harus kita tangani. Tantangannya adalah kalau dari data 60%, tahun ini kita sudah mencapai 60%. Ini masih jauh dari Kota Jayapura dan kabupaten lain. Ya. Itu artinya 40% populasi kita itu masih di luar dari harapan kita. Apa saja strategi yang kita lakukan? Yang pertama adalah tentu dengan minimnya anggaran, kita masih bergantung, Kabupaten Kerom masih bergantung pada transfer pusat. Sejak 2013, dana sanitasi kita 14 miliar. Maaf, 2017, 14 miliar. Nanti tolong tampilkan data keuangan kita ya. 14 miliar itu turun sampai dengan 2022 saat ini.
2022 kita berapa miliar? Ya. Kita sekitar 4 miliar tahun ini. Dari 14 miliar itu turun sampai sekarang. Jadi persoalan anggaran juga sangat besar pengaruhnya dalam, sejak saya dilantik jadi wakil Bupati Kerom, defisit anggaran kita 200 miliar. Jadi saya harus melakukan siasat dalam penanganan semua persoalan. Utamanya adalah persoalan Kerom adalah infrastruktur ya, dasar. Termasuk pendidikan dan kesehatan. Membangun Papua itu membangun dari tidak ada menjadi ada. Dan ini persis potret Papua yang sedang kita hadapi di perbatasan, yang hampir kurang perhatian oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah Papua. Ini kurang perhatian dengan Kabupaten Kerom. Jadi kalau kondisi seperti ini juga adalah tanggung jawab pemerintah Provinsi Papua. Anggaran kita, anggaran otsus nggak pernah naik ini, ya, nggak pernah naik. Jadi DAU kita sudah 5 tahun tidak pernah naik, dana alokasi umum. Padahal kita harus membayar pegawai. Saya tiap tahun itu hampir 300 miliar bayar pegawai. Desa 91 desa. 5 tahun DAU kita tidak naik. Otsus kita tidak pernah naik. Saya pikir mungkin ada Provinsi Papua dan Jakarta ini ada masalah dengan Kerom seperti itu. Saya kemarin baru saja pulang dari Jakarta bertemu Wakil Presiden di kediaman dan sudah meminta langsung untuk menaikkan DAU kita. Syukur beliau menerima saya di kediaman di hari Jumat jam 9 pagi bertemu Wapres di kediaman untuk meminta. Dan beliau perintahkan beberapa kementerian termasuk mencatat langsung untuk membantu kami menaikkan DAU kita yang sudah 5 tahun tidak naik. Kalau anggaran kita naik, kita bisa membantu masyarakat. Karena masyarakat di daerah kita ini masih bergantung pada intervensi pemerintah. Kalau kita bicara tentang sanitasi total berbasis masyarakat, di mana masyarakat berpartisipasi, itu mungkin 20 tahun, 50 tahun baru masyarakat akan berpartisipasi. Tanpa intervensi pemerintah, ini konsep ini tidak akan jadi di Papua. Karena masyarakat Papua itu masyarakat yang tidak berdaya, masyarakat yang lemah, masyarakat yang memang betul-betul perlu diangkat. Jadi komparasinya Kerom itu bukan dengan kota Jayapura, bukan dengan Tangerang. Itu bukan pembanding. Ya. Sehingga kita memang harus melakukan sesuatu dengan anggaran yang terbatas ini. Tahun ini 800 miliar. APBD Kerom defisit 200 miliar, kita dari 1 triliun sekian turun sekarang sudah 2 tahun 800 miliar. Sehingga ini satu tantangan yang bagi saya sangat serius. Tetapi tahun ini kita mengangkat untuk strategi kita sudah 5 tahun terakhir adalah MCK dan MCK komunal. Persoalannya apa Bapak Ibu? Orang bangun rumah, bantuan rumah selama ini tanpa MCK. Bantuan rumah dari mana saja masuk itu tidak dilengkapi MCK. Yang berikut, rumah-rumah yang ditinggali masyarakat itu tidak memiliki sumur atau sumber air. Bagaimana kita membangun toilet tanpa sumur? Bagaimana kita membangun rumah tanpa toilet? Jadi harus ada integrasi antara dinas terkait ya, perumahan, dinas perumahan, dinas PU di bidang air bersih dan perumahan. Karena ada rumah tanpa toilet, ada rumah punya toilet tanpa sumur atau tanpa sumber air. Kita bicara toilet kita bangun, MCK kita bangun tanpa air bersih, toilet itu jadi apa tadi Pak Wali Kota? MCK itu apa tadi?
Monumen Cipta Karya. Bapak Ibu, mengangkat kesadaran masyarakat kita itu perlu dengan sentuhan dan intervensi. Kesadaran dia tidak akan bergerak, motivasi itu tidak akan tumbuh tanpa kita menyentuh kepentingan mereka. Disitulah tantangan kita membangun Papua yang masyarakatnya mayoritas memiliki capacity building atau SDM itu sangat terbatas. Jadi tidak hanya prasarana yang akan kita kerjakan, tetapi juga kita membuat sosialisasi. Kita sudah anggarkan sampai 2024. Itu ada satu distrik yang kita tetapkan sebagai distrik percontohan, di mana kampung-kampungnya itu wajib semua masyarakat dan semua kepala keluarga wajib memiliki MCK. Kita pernah menginstal MCK komunal, tapi masyarakat menolak. 10 rumah 1 MCK, itu pernah coba kita bangun. Tapi tipikal masyarakat kita, mereka tidak mau menggunakan toilet itu bersamaan dengan 10 rumah. Ini yang seperti di Jakarta, di kota Jayapura, coba membangun itu. Di Kerom orang belum mau terima. Mereka mau 1 rumah 1, ya seperti itu. Ini juga tantangan, pernah kita keluarkan anggaran cukup besar untuk itu dari dana alokasi khusus. Sampai hari ini beberapa titik mubazir, karena masyarakat tidak mau masuk sana. Mereka tidak mau 10 rumah 1 MCK, itu mereka tidak mau. Padahal Bapak Ibu, yang di-share itu adalah sepitengnya. Iya kan? Kita kan share sepiteng, itu pun masyarakat tidak mau. Jadi ya, tantangan yang lain adalah bagaimana persepsi masyarakat ini juga harus kita sedang bangun. Untuk itulah ada sosialisasi dan program dinas terkait. Saya perintahkan tahun ini sampai tahun depan kita kita punya trek tinja dan juga instalasi lumpur tinja. Itu kita akan mulai tahun depan kita bangun, kemudian IPAL untuk menjawab persoalan limbah di kabupaten sambil sosialisasi dan capacity building tetap kita jalankan. Mudah-mudahan sampai 2024 dari pengalaman yang Bapak Ibu share kepada kami, utamanya dari Tangerang tadi dan juga dari Jambi, ya Kota Jayapura sebagai saudara dekat kita juga, kita terus belajar ya. Kita terus belajar mengambil pengalaman-pengalaman yang ada, memanfaatkan potensi daerah termasuk sungai, segala macam air bersih yang ada di sana dan juga potensi sumber daya manusia. Kita terus membenahi Kabupaten Kerom ini agar terus maju sama dengan daerah lain. Terakhir sampai dengan dari 2017 sampai dengan tahun ini, itu sekitar 40 miliar sudah kita alokasikan untuk pengembangan sanitasi. Lebih kurang 40 miliar. Dari 2017 sampai dengan 2022. Sekitar 40 miliar. Itu pun masih terbatas. Fokus kita hanya di 2 itu, MCK MCK dan ya sepiteng komunal. Saya pikir itu yang kita lakukan selama ini. Kemudian kita sudah punya TPA sendiri. Tahun ini kita dapat bantuan eksavator untuk memang penataan sampah dari Kementerian PUPR. Kita punya TPA sudah mandiri. Kita akan terus menata juga persoalan sampah dan juga kumuh. Kita sudah menetapkan kawasan kumuh dalam SSK kita. Mudah-mudahan itu akan kita garap, kita benahi agar persoalan kumuh juga menjadi bagian dari masalah sanitasi yang akan kita atasi. Saya pikir sementara itu yang bisa sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Boleh kita berikan aplaus untuk Bupati Kerom, Bapak Peter Gus Bagar SOT MUP. Berbagai macam
inovasi yang boleh disampaikan, bahkan juga termasuk kendala-kendala dan harapannya integrasi pemerintah dalam hal ini dinas-dinas terkait boleh terwujud dan pastinya segala kendala boleh juga teratasi. Terima kasih untuk Kerom dan Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ke Nabire, kemudian Biak Numfor dan juga yang terakhir Kabupaten Jayapura untuk sharing bersama tentang komitmen yang pastinya kita wujudkan saat ini. Kami juga mau menyampaikan terima kasih untuk sebelumnya kepada pemimpin daerah dan juga seluruh stakeholder yang ada untuk bersabar sebentar karena setelah ini kita juga akan konferensi pers bersama dengan awak media untuk lebih lagi menjelaskan kepada masyarakat tentang komitmen kita bersama. Nabire Bapak Ibu, baru saja dilantik untuk Bupati dan pastinya komitmen serta setiap program-program untuk mempercepat pencapaian Kabupaten Nabire sebagai stop BABS akan dilakukan. Untuk itu mari kita lihat bersama-sama. Izinkan saya mengundang untuk Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Bupati Bidang Pembangunan Kabupaten Nabire, Bapak Lahalim Esos. Boleh di situ, boleh di sini juga boleh Pak. Dari mana saja boleh. Oke, di sini Pak. Silakan Pak. Tes. Ya, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang mungkin saya berdiri menghormati Pak Ketua Akopsi, saya berdiri aja Pak ya, Pak Wali Kota Jambi. Sudah jauh-jauh ke Papua ya. Yang kami hormati Pak Wali Kota Jambi, selaku Ketua Umum Akopsi. Selamat datang Pak di Papua. Saya tadi sangat tertarik sekali Pak dan antusias. Mudah-mudahan Nabire bisa seperti Jambi. Ya. Demikian juga tadi motivasi tadi yang diberikan oleh para motivator dari Kabupaten Tangerang. Ya, sangat memotivasi kami. Yang kami hormati juga Pak Bupati Kerom, Pak Wakil Bupati Mambera Muraya, Ibu Sekda Kabupaten Jayapura, Asisten 1 Kota Jayapura, Pak Asisten 1 Kabupaten Biak, dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura dan semua Bapak Ibu peserta pertemuan yang kami hormati. Tadi disampaikan oleh pembicara bahwa betul Bupati Nabire saat ini beliau baru beberapa bulan menjabat. Saya menyampaikan permohonan maaf Pak Bupati yang karena saat ini ada agenda yang dilaksanakan di Nabire sehingga saya diperintahkan oleh Pak Bupati untuk bersama-sama mengikuti acara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah dilantiknya Pak Bupati Pak Mesa Kumai yang baru, beliau membagi Nabire menjadi 3 zona pembangunan. Karena kita tahu bahwa Nabire itu ada daerah kepulauan, ada pesisir dan pegunungan. Pegunungan tidak main-main Pak, hanya bisa dijemput dengan helikopter. Kita nggak bisa jalan kaki, harus yang helikopter. Biaya ke sana lumayan besar, hanya bupati yang bisa ke sana. Kalau kita kepala dinas staf ahli nggak mungkin ke sana Pak, karena sekali jalan 50 juta. Gitu. Hitung jam lagi, lebih 1 jam kena cas. Jadi ya kalau bupati ke sana kita ikut, kalau tidak kita tidak jalan Pak. Kita kalau diperintahkan khusus gitu. Jadi Pak Bupati membuat kebijakan membagi Nabire menjadi 3 zona pembangunan. Yang beliau tuangkan dalam RPJM yaitu zona pesisir, zona kepulauan, zona pesisir dan perkotaan, dan zona pegunungan. Dan demikian pendekatan pembangunan juga berbeda. Ya. Nabire ini berada dalam 2 wilayah adat. Dia Seriri masuk, Mipago masuk, sehingga pendekatan juga pendekatan 2 adat. Ya, ini yang menjadi satu dilema, satu polemik yang proses pembangunan di Kabupaten Nabire. Terkait dengan kesehatan, Bapak Ibu, terima kasih tadi. Saya kira inspirasi yang diberikan kepada kami Nabire, ya,
Walaupun memang Bupati Nabire baru lantik, tapi program kesehatan adalah program lanjutan dari sebelumnya yang tidak pernah terputus, merupakan hak wajib yang dibutuhkan oleh masyarakat dan diberikan oleh pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Lewat dinas kesehatan, teman-teman dari Bapeda, dari BPMK, PUPR terkait masalah sanitasi tidak pernah terprogramkan, tidak terprogramkan, tetap terprogram dengan baik. Namun karena zona wilayah pembangunan tadi, sehingga pendekatan diberikan jauh berbeda. Target kita Nabire, rencana kita pelan-pelan akan pendekatan kepada masyarakat, dan saat ini masyarakat sudah sangat mulai terbuka, mulai paham dengan masalah pentingnya sanitasi, karena teman-teman baik dari kesehatan selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat mulai sadar. Terlebih Pak, ini masyarakat daerah pesisir yang kata orang banyak WC WC berlabuh ya, WC berlabuh yang itu satu ciri khas. Satu ciri khas yang dialami oleh masyarakat daerah pesisir dan kepulauan, WC berlabuh. Lalu tadi Pak Wali Kota Tangerang sampai Pak Wali Kota Jambi, Wali Kota Jambi sampaikan orang buang air di sebelah kiri, mandi dan cuci pakaian sebelah kanan, ya gimana itu ya. Nah kalau kita di Nabire daerah pesisir kepulauan ya seperti tadi itu, banyak jamban-jamban berlabuh yang intinya kita ya tahulah sendiri seperti itu. Nah ini pendekatan ini harus kita pelan-pelan kepada masyarakat, dan syukur ada beberapa kampung daerah pesisir sudah mulai memahami itu, sehingga kita usahakan mungkin tahun ini atau tahun depan ya kita canangkan satu kampung atau satu distrik yang berbasis itulah BABS, sehingga bisa memberikan contoh kepada kampung-kampung yang lain. Demikian juga daerah pegunungan itu daerah pegunungan terlebih daerah distrik yang harus jangkau dengan helikopter itu pendekatan susah. Yang tadi sampaikan oleh Bupati Jemberamo sama, itu semuanya hutan belantara, hutan semua. Jadi masyarakat masih menggunakan pola yang memang harus pelan-pelan kita buat pendekatan ke sana ya. Kita buat pendekatan ke sana. Ya. Kalau daerah pegunungan yang seperti Sirio, Wapa itu sudah ada pembauran antara masyarakat pribumi dengan masyarakat trans pendatang, sehingga sudah mulai diajak untuk bisa berubah ya. Maaf juga, ini bukan masalah persoalan pribumi atau pendatang, masalah persoalan perilaku hidup ya. Ini kadang-kadang di perkotaan juga karena perkampungan kumuh, masyarakatnya juga itu pendatang semua Pak. Tapi itu harus kita buat pendekatan yang baik juga, karena saking rapatnya pemukimannya, kadang-kadang sanitasi juga terabaikan oleh masyarakat. Ini teman-teman dari kesehatan selalu buat pendekatan, teman-teman juga dari PUPR selalu buat pendekatan masalah air bersih, sehingga tidak mencemari air bersih yang dikonsumsi oleh masyarakat. Karena di Nabire Kota sendiri ada sebagian tempat atau kelurahan itu menggunakan air tanah, air sumur. Lah ini kalau antara jamban dengan air sumurnya jaraknya tidak terlalu jauh, sementara jambannya itu sebetulnya itu langsung lepas ke bawah tanpa dicor. Ini kan sementara tanah pasir ini kan kalau jaraknya tidak terlalu dijaga sangat berbahaya, rentan sekali untuk kesehatan. Nah ini memang kerja berat untuk semua, dan terus terang saya menaruh apresiasi kepada para motivator ya, inspirator. Semoga Nabire bisa seperti Nabire kayak kota-kota lain ya, minimal seperti Jayapura lah, kota Jayapura lah ya, atau kabupaten Biak
Ya Nabire, kami sadari bahwa memang masih butuh banyak belajar. Masih butuh banyak belajar, tapi teman-teman dari kesehatan selalu berjuang untuk memprogramkan ini sehingga pelayanan kesehatan masyarakat khususnya air bersih, sanitasi itu bisa terlaksana yang baik. Terlebih dalam juga kita pengentasan stunting, program stunting. Yang stunting menurut Pak Wapres Yusuf Kala dulu itu istilah kesehatan. Tapi Pak Wapres Yusuf Kala biar orang gampang ingat itu orang kerdil. Padahal antara stunting dan kerdil tidak punya hubungan. Tapi katanya biar gampang diingat oleh orang, stunting dibilang orang kerdil. Padahal nggak punya hubungan antara orang kerdil dengan stunting. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu Ibu Moderator, Bapak Ibu sekalian, jelas kami dari Nabire membutuhkan banyak masukan agar kami bisa maju bersama. Tadi saya katakan torang Papua bisa. Jadi saya juga yakin kita Nabire bisa. Yang penting kita bisa satu untuk membangun Papua demi Papua ke depan. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Lahalim Esos, mewakili Bupati Nabire sebagai staf ahli Bupati Bidang Pembangunan Kabupaten Nabire. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu? Menjadi komitmen bersama bahkan tahun ini ataupun tahun depan lebih lagi melakukan inovasi dan juga pendekatan kepada masyarakat untuk stop BAPS. Kita beralih ke Bumi Kenambai Umbai. Satu pertanyaan pastinya izinkan saya bertanya juga kepada Bapak Bupati yang saat ini diwakili oleh Ibu Sekda Kabupaten Jayapura, Ibu Hana Hikoi Yabi SPD MKP. Bicara soal sanitasi total berbasis masyarakat. Kabupaten Jayapura Bapak Ibu telah melakukan inovasi menggabungkan pendekatan STBM dengan stunting. Ini yang mungkin akan kita tanyakan Ibu, izin bolehkah memberikan penjelasan tentang strateginya. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi hadirin sekalian. Izin Ibu. Saya Sekda Kabupaten Jayapura, mewakili Bupati Jayapura. Pemicuan yang sudah kami lakukan di Kabupaten Jayapura sejak tahun 2015, kami ada 139 kampung, 40 kampung sudah stop BAPS, kemudian ada 20 yang kami lakukan pemicuan. Tapi dalam pendekatannya ada integrasi kerja yang dilakukan, baik itu stop BAPS digabungkan, diintegrasikan dengan stunting. Nah, pemicuan sudah dilakukan sampai pada tahun 2021, itu sudah 132 kampung yang sudah melakukan stop BAPS. Nah, kemudian pada sekolah SD ada 163 SD negeri maupun SD swasta yang jumlahnya sudah 311 kalau tidak salah, yang sudah mempunyai MCK, baik itu MCK guru maupun siswa yang sudah berjalan. Jumlahnya yang tadi saya berusaha menghitung, ada 163 yang sudah tersedia MCK di masing-masing sekolah, baik itu SD negeri maupun SD swasta. SMP pun demikian, hampir 80-an dari sekian itu, jadi sekian SMP itu sudah harus hampir 80 lebih yang sudah ada MCK di sekolah-sekolah. Dan terus kami lakukan sejak tahun 2015. Dilakukan sampai pada tahun 2021, itu hitungan yang tadi. Nah, jadi pemicuan kami terus lakukan, tapi pendekatan yang sekarang dilakukan yaitu menggabungkan STBM dan stunting supaya terintegrasi kerjanya. Nah, untuk anggaran berjalan bersama-sama, ada Kepala Dinas Kesehatan, kalau ada yang mau bertanya ada Kadis Kesehatan, ada Bapeda yang saya bawah juga,
untuk mereka bisa menjelaskan secara rinci untuk STBM. Saya ingat karena saya waktu itu masih kepala Bapeda, itu 2015 kami sudah bekerja. Sampai sekarang ini saya sekda pun masih bekerja. Jadi barang ini sudah kami kerja sejak 2015 sampai sekarang ini. Jadi belum stop, kami akan bekerja sampai tuntas. Di Kabupaten Jayapura ada 139 kampung, baik itu kampung maupun juga SD-SD untuk melakukan penyedia MCK baik SD, TK dan juga SMP. SMA belum kami gabungkan karena tahun ini baru dilakukan mutasi lagi SMA ke kabupaten, sehingga nanti kami menggabungkan hitungannya untuk gerakan ini harus menyatu dengan semua sekolah, TK, SD, SMP maupun SMA. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk motivasi dan kerja cerdas yang sudah disampaikan oleh Balai Kota Jambi dan juga Tangerang, sehingga kerja-kerja cerdas ini bisa memotivasi kami untuk terus bekerja lebih baik dan mencontohi kabupaten-kabupaten yang sudah maju dengan gerakan-gerakan cerdas lainnya. Terima kasih dan selamat siang semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sekda Kabupaten Jayapura, Ibu Hana Ikoyabi SPD MKP, atas sharing bersama tentang apa yang terjadi di Kabupaten Jayapura untuk pemberantasan buang air besar sembarangan. Bapak Ibu, the last but not the least, kita menuju ke Kabupaten Biak Numfor. Saat ini pastinya juga diwakili dari Kabupaten Biak Numfor. Dan ini yang spesialnya, izin Bapak Asisten 1 Bagian Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bapak Mahasunu. Biak ini Bapak Ibu sudah, ini kita akan jadi satu challenge buat Biak, karena Biak mencapai status 100% sanitasi dasar. Boleh tepuk tangan. Dan wah, ini Kabupaten Biak juga sudah mencapai 98% akses dasar. Sedikit lagi Bapak Ibu, aduh kita pokoknya tanya nih ya, kapan ini menjadi komitmen ini 100%, bahkan menjadi contoh juga buat kabupaten kota lainnya untuk menjadi kabupaten yang mewujudkan stop BABS. Izin saya kembali mengundang untuk Kabupaten Biak Numfor untuk bersama-sama sharing, mungkin dari meja atau dari depan juga boleh Pak, silahkan. Boleh kita berikan aplaus hadirin sekalian, ini dari Biak Numfor. Kepada Bapak Asisten 1, kami silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan STBM, izinkan saya menyampaikan permohonan Bapak Bupati karena tidak bisa hadir bersama dengan kita karena besok pagi harus ketemu dengan Bapak Presiden. Sehingga saya selaku Asisten 1 diperintahkan untuk menghadiri, untuk hadir di Kota Jayapura ini terkait dengan STBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormat, yang terhormat Wali Kota Jambi selaku Ketua Akposi, dan kami juga hormati Sekretaris Akposi yang bisa hadir juga bersama dengan kita di Kota Jayapura ini. Yang kami hormati Bapak Bupati Kerong, yang kami hormati dari Direktur UNICEF, yang kami hormati Sekretaris Kabupaten Jayapura,
Yang kami hormati Asisten 1 Kota Jayapura, staf ahli Kabupaten Nabire, ya. Juga yang kami hormati dari Direktur Yayasan Noken dan semua hadirin yang atau undangan yang berbahagia pada siang hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan juga secara pribadi menyampaikan banyak terima kasih karena dipercayakan saya bisa berdiri di depan sini untuk menyampaikan beberapa hal tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Tapi sebelum saya menyampaikan ini, mungkin saya bisa memperkenalkan sedikit dulu kota atau Kabupaten Biak Numfor. Kabupaten Biak Numfor ini terdiri dari pulau besar dan pulau kecil, 2 pulau besar dan beberapa pulau kecil. Dari Kabupaten Biak Numfor adalah daerah kepulauan. Kabupaten Biak Numfor tidak punya emas, tidak punya leleng, hanya emasnya itu emas biru, Pak. Emas biru yaitu lautan yang penuh dengan ikan, yaitu ikan tuna. Ya. Yang kedua adalah wisata. Ya. Di sana Pak, Kabupaten Biak Numfor ini punya wisata sejarah Perang Dunia Kedua. Juga punya wisata pantai, wisata laut, dan wisata alam. Itulah yang di Kabupaten Biak Numfor. Dan Bapak tidak kalau tidak datang ke Biak ini Pak, artinya tidak sempurna Pak, Pak kalau tidak ke Biak karena tidak melihat keindahan Pulau Biak ini. Ya, pulaunya Pak indah sekali. Ya. Kabupaten Biak Numfor ini kami sudah karena potensi kita saya sampaikan tadi bahwa adalah emas biru yaitu ikan, kami sudah mencoba untuk mengekspor ikan Pak kemarin ke Singapura. Ya. Dan mulai berdatangan para investor untuk terkait dengan ikan tuna yang ada di Biak. Jadi kemarin sudah ada 4 kapal yang datang, hanya mencari 10 hari sudah mencapai puluhan ton. Untuk itu jadi mempercepat untuk pengeksporan ikan tuna di Kabupaten Biak Numfor. Dan bukan hanya itu saja karena kami satu kesatuan dengan Teluk Sereri. Teluk Sereri ini Pak ada kepiting, ada udang lobster. Inilah yang kami ekspor Pak di Kabupaten Biak Numfor. Ya, jadi disuplai kepiting disuplai dari Serui, Yapen dan juga Waropen dan juga Sopiori dan Kabupaten Biak Numfor sendiri. Gitu. Kabupaten Biak Numfor terdiri dari 19 distrik. 257 kampung, kemarin pemekaran jadi 200, sudah jadi 266, 18 kelurahan Kabupaten Biak Numfor. Kabupaten Biak Numfor adalah pulau karang, tapi apapun yang tumbuh di atasnya itu menjadi kualitas utama di Kabupaten Biak Numfor. Apapun yang tumbuh di atasnya menjadi kualitas utama di Kabupaten Biak Numfor karena pengaruh karang itu. Pengaruh karangnya kemarin juga baru kita lakukan juga panen raya. Panen raya dan kami kelebihan jahe Pak. Jadi kalau mungkin ada yang butuh jahe, kami di Kabupaten Biak Numfor ada kelebihan jahe. Ya, kelebihan jahe. Kemudian Kabupaten Biak Numfor ini juga kabupaten yang paling aman Pak di Papua dan mungkin juga termasuk Indonesia Pak. Ya, termasuk Indonesia Pak, mungkin Biak termasuk paling aman. Ya, Kabupaten Biak Numfor didiami oleh 6 jenderal, 1 bintang 2, 5 bintang 1 yang tinggal berdomisili Kabupaten Biak. Itu. Jadi adalah kabupaten yang paling aman di seluruh Papua dan bahkan mungkin Indonesia Pak. 6 jenderal Pak. Iya. 1 bintang 2, 5 bintang 5. 5 bintang 1.
5 bintang 1 Pak yang ada berdomisili Kabupaten Biak Numfor. Baik, kami akan berbagi sedikit STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Namun kami sudah mendengarkan tadi dari Pak Ketua apa segala macam, dan itu menjadi tambahan kami, referensi untuk kami di Kabupaten Biak Numfor. Kabupaten Biak Numfor ini, kondisi STBM di Kabupaten Biak Numfor sebelum STBM ada istilah CLTS. Ada istilah CLTS yang pendekatan untuk stop buang air sembarang. Itu. Kemudian STBM ini terdiri dari sendiri dimulai pada tahun 2014 dengan keluarnya Permen nomor 3 tahun 2014 tentang STBM. Tapi namun sebelumnya berdasarkan data perkembangan STBM, yaitu ada kampung SBS dimulai pada tahun 2012. 2012 di Kabupaten Biak Numfor 8 desa yang awalnya. 8 desa. Kebetulan kami juga pelaku pada waktu itu di 8 desa itu. Waktu itu kami bekerja di satu distrik atau masih itu istilah masih kecamatan Pak. Masih istilah kecamatan, Kecamatan Biak Timur pada waktu itu. Kami juga ikut termasuk pelaku situ. Waktu itu saya masih, jabatan saya waktu itu Menteri Polisi Pamong Praja. Ya. Garis-garis besar yang kami akan sampaikan di sini yaitu akses sanitasi layak, mengapa sanitasi itu penting, capaian dan target, kemudian regulasi, mengapa pemerintah memilih STBM, pengertian STBM dan komponen STBM, penjabaran 5 pilar STBM dan pencapaian target Kabupaten Biak Numfor. Target capaian sanitasi yaitu 100% masyarakat akses sanitasi sehat. Kemudian 100% juga masyarakat akses air minum layak. 0% pemukiman kumuh. Inilah target kami di Kabupaten Biak Numfor. Mengapa sanitasi ini sangat penting? Karena masih ada kurang lebih 40% penduduk Indonesia ini belum mendapatkan akses sanitasi. Namun kami di Kabupaten Biak Numfor ini tadi sudah sampaikan bahwa kami sudah akan mencapai persentase tadi sudah kurang lebih 90% ya, 90% lebih, tinggal beberapa persen lagi sudah 100% ya. Dan salah satu juga target kita untuk bagaimana sanitasi aman untuk Kabupaten Biak Numfor. Gitu. Jadi mengapa pemerintah memilih pendekatan STBM? Karena perubahan sikap yaitu perilaku lebih memungkinkan untuk menjadikan perkembangan jumlah sarana dibandingkan dengan sebaliknya. Dukungan subsidi sanitasi mendorong ketergantungan masyarakat sehingga tidak berkelanjutan. Sehingga artinya melemahkan begitu. Karena tiap kesempatan kami sudah uji coba Pak seperti itu, kami sering membantu, begitu kita membantu, begitu kita keluar mereka tidak akan lanjutkan. Tapi kalau keinginan masyarakat, jadi dari 8 kampung pada waktu itu kami tugas di distrik itu, kami masyarakat sendiri yang menginginkan seperti itu, karena kami sampaikan kepada masyarakat itu yang pertama itu bagaimana budaya malu ini Pak, budaya malu dengan yang kita terapkan di sana itu budaya malu pertama itu dengan saya lihat juga gengsi daripada orang Biak itu sangat tinggi sekali, ya.
Saya coba pada tahun 2012, kami akan mencoba pada waktu itu dan masyarakat meminta sendiri, kami yang dari distrik, dari kecamatan dan puskesmas memfasilitasi pada waktu itu dan termasuk dan Ramil dan Kapolsek 8 kampung ini mereka melakukan ikut partisipasi semua masyarakat di situ dari satu kampung untuk bagaimana membuat sanitasi terutama MCK secara umum, MCK umum. Dan dari puskesmas membantu untuk membantu untuk bagaimana cara membuat sepiteng yang leher ansa itu. Ya, leher ansa. Namun setelah sudah jadi, saya lihat ini mereka tidak akan mau menggunakan secara bersama. Karena itu tadi saya katakan bahwa gengsinya sangat tinggi sekali. Gengsinya sangat tinggi sekali dan budaya malunya sangat tinggi. Dan inilah yang memicu untuk terkait dengan sanitasi untuk buang air besar sembarangan. Ya. Karena begitu kita buat MCK umum, mereka tidak mau menggunakan cara bersama karena itu tadi gengsinya bahwa kenapa saya harus buang air besar di belakang rumahnya orang. Saya punya juga lahan juga besar. Yang kedua, budaya malunya ini. Dia malu apabila ada tamu, kalau ingin buang apa segala macam dan tidak ada, dia malu. Jadi contoh saya datang, jadi saya pernah coba Pak yang tidak punya. Saya datang mengatakan bahwa, Bu, Mama, saya bisa bukan? Dia bilang, aduh anak, mohon maaf, nanti kita buang di sebelah saja, di sebelah rumah ini. Ada kebetulan di sebelah ada. Saya belum tinggalkan rumah, dia sudah sampaikan, Bapak, tadi itu anak mau seperti begini, tapi tidak ada. Saya tidak mau tahu, Bapak harus bikin pelan-pelan saja sampai jadi, supaya kita memiliki ini. Inilah motivasi mereka itu, motivasi mereka karena gengsi dengan budaya malunya itu sangat tinggi sekali. Sehingga itu, jadi hampir semua sudah memiliki. Kemudian, saya juga katakan bahwa Kabupaten Biak Numfor ini mendapatkan juga di Pura 4 kali secara berturut-turut. Karena memang landasannya memang Kabupaten Biak Numfor. Saya datang di Biak tahun 70-an. Saya di Biak tahun 70-an pada waktu masih anak-anak. Ya. Di Biak itu Pak, di Kabupaten Biak Numfor dulu itu, waktu saya datang itu rumah itu tidak memiliki pagar. Tidak punya pagar sama sekali. Tapi semua halamannya bersih. Jadi itulah yang saya katakan bahwa kalau kita mendapatkan di Pura seperti begini itu memang karena dasarnya memang seperti itu. Halaman rumahnya bersih. Seperti itu. Dari sejak tahun 70-an saya datang itu. Namun nanti sekarang ini anak-anak kita sekarang ini saya lihat sudah beda dengan orang-orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita seperti itu. Ya. Jadi dari dulu memang sudah memiliki seperti begini Kabupaten Biak Numfor itu sehingga tidak lagi artinya kita untuk pemerintah ini hanya memfasilitasi saja, menyampaikan saja kepada masyarakat ini untuk bagaimana bisa melaksanakan semua ini. Apalagi kalau yang memang tidak mampu Pak, yang tidak mampu membangun itu, ya itu nanti dibantu oleh pemerintah desa terkait dengan dana desa yang ada. Itu pembangunan infrastruktur dasar. Itu mereka lakukan pembangunan yang memang dianggap masyarakat tidak mampu. Tetapi itulah tadi bahwa gengsi kita itu di Kabupaten Biak Numfor itu sangat tinggi sehingga malu untuk dikatakan miskin. Sehingga dia malu untuk sebenarnya mendapatkan bantuan sebenarnya. Seperti itu. Sehingga mereka lakukan dengan sendiri. Seperti itu. Jadi inilah yang dilakukan seperti itu. Kemudian Kabupaten Biak Numfor ini tadinya awalnya itu hanya 12 kecamatan, dari 19 kecamatan itu sudah menyatakan sudah deklarasi tentang itu pada tahun 2014 pada waktu itu. Kemudian sekarang ini desa itu tadinya hanya 8 dan naik sampai 19 kampung. Sekarang itu sudah 266 karena ada pemekaran, 266 ini sudah menyatakan SBS-nya itu di Kabupaten Biak Numfor. Jadi sudah sangat luar biasa untuk di Kabupaten Biak Numfor. Dan kami juga ada 5 kita
pilar STBM kita ada 5. Yang pertama itu stop buang air besar sembarangan. Kemudian cuci tangan pakai sabun. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Pengamanan sampah rumah tangga. Pengamanan limbah cair rumah tangga. Kalau terkait dengan buang air besar sembarangan ini, itu sudah memang jadi budaya mungkin kita di sana juga tidak sembarang karena malu, budaya malu tadi ini kalau kelihatan pasti ditanya, dari mana? Kok dari mana? Padahal tadi dilihat buang sembarang itu orang tanya, kok bikin apa di situ? Inilah budaya-budaya malu sehingga mereka tidak melakukan seperti itu. Ya, memang mungkin karena terpaksa seperti itu. Kemudian terkait dengan air bersih. Air bersih di Kabupaten Biak Numfor ini sumber air banyak. Sumber air banyak baik air terjun maupun sumber air dari kali maupun dari sumur sendiri. Itu. Sumur di Kabupaten Biak Numfor bervariasi. Ada yang kedalamannya 150 meter. Ada yang hanya 5 meter sudah dapat air. Itu. Jadi sumber air banyak, kemudian juga air terjun juga ada beberapa air terjun di Kabupaten Biak Numfor dan itu menjadi ikon sejarah wisata juga di sana. Jadi kita tidak kesulitan. Kemudian air bersih di sana itu tidak perlu diolah banyak kali. Cukup 1 kali diolah sudah langsung bisa kita minum. Itu air bersih di Kabupaten Biak Numfor. Jadi sumber airnya banyak dan tidak perlu mengolah terlalu berulang-ulang. Cukup 1 kali kita olah, itu air bersih sudah diminum. Kemarin bahkan ada yang menawarkan bahwa begitu diolah air itu semua bisa langsung diminum, sampai pun ke lapangan pun bisa diminum, sampai di kamar mandi pun bisa diminum airnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa terwujud juga itu supaya tidak perlu lagi memasak artinya melakukan proses lain lagi. Langsung dari kerang itu langsung bisa diminum. Seperti itu. Kemudian terkait dengan sampah di sana kita uraikan sampahnya dari rumah tangga ini, bagaimana pengolahan sampah rumah tangga dan bagaimana pengolahan sampah pemerintah. Pengolahan sampah masyarakat ini ya diurai yang mana sampah padat, sampah cair dan sampah yang lama larut dan itu dipisahkan pada sanunya dan tiap hari kita buang. Tiap hari kita buang itu sampahnya dan masyarakat itu dia hanya membuang ke tempat pembuangan awal dan nanti pemerintah yang membuang sampai ke tempat pembuangan akhir. Seperti itu inilah karena pengolahan sampah di Kabupaten Biak Numfor tadi itu bahwa bagaimana pengolahan sampah masyarakat dan pengolahan sampah pemerintah. Ya, masyarakat itu tadi dipisahkan mana sampah cair, sampah yang bisa didaur ulang dan mana bisa nantinya bisa dibuang tapi tidak merubah bentuk sampah yang ada di yang kita buang itu seperti itu. Dan memang tempat pembuangannya sangat luar biasa, sangat karena besar sekali tempat pembuangan sampahnya di sana dan bahkan juga ada beberapa sampah juga yang sudah bisa diolah sendiri di Kabupaten Biak Numfor itu. Iya. Kemudian Kabupaten Biak Numfor juga ini dari pemerintah juga ya selalu menghimbau dan melakukan lomba-lomba yang ada di Kabupaten Biak Numfor terkait dengan itu dan itu juga termasuk penilaiannya itu nanti kebersihan apa segala macam dan itu. Dan memang kami juga selalu meraih juga juara-juara, pernah kami juga juara Papua kebersihan dan keindahan untuk Kabupaten Biak Numfor. Iya. Mungkin dari saya, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Atas pertanyaan sampaikan banyak terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asisten. Izin beberapa menit saja. Ada pesan sponsor soalnya Bapak Asisten. Bolehkah kita dengarkan saat ini? Kapankah Biak akan 100% bahkan menjadi kabupaten? Karena ini kan tinggal berapa persen lagi nih Pak untuk stop BABS. Nah tadi ditanya nih Bapak, kita tunggu nih Bapak janjinya. Apakah tahun ini atau tahun depan atau seperti apa Pak? Ini sudah sedikit lagi untuk menjadi kabupaten stop BABS. Nah ini masih 98% atau berapa persen lagi nih Pak ya. Nah kapankah itu akan diwujudkan sebagai kabupaten pertama untuk stop BABS? Jadi baik karena Kabupaten Biak Numfor ini
bukan prioritas terkait dengan sanitasi dasar atau buang air besar sembarangan, dan juga bukan tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi target kita ini adalah bagaimana meraih sanitasi aman. Sanitasi aman. Sanitasi aman, ya. Dari untuk meraih sanitasi aman ini tentunya perlu pakai strategi-strategi yang ada, ya. Strategi aman karena kita sudah mencapai 90% lebih ya, tinggal berapa persen lagi sudah akses dasarnya ini sudah ya. Tinggal berapa persen untuk bagaimana bisa mencapai dan bagaimana kita menjadi pelopor, Kabupaten Biak Numfor ini menjadi pelopor integrasi antara sanitasi dasar ke sanitasi aman, seperti itu. Dan salah satu strateginya itu kita jadikan kita jadikan sanitasi aman ini untuk bisa masuk di dalam di Kabupaten Biak Numfor ini untuk jadikan dasar untuk pembangunan Kabupaten Biak Numfor. Kemudian yang kedua ini bagaimana sanitasi aman ini kita masukkan di dalam perencanaan dan pembangunan dan perencanaan dan penganggaran di dana otsus yang nantinya tambahan daripada infrastrukturnya di dalamnya ada sanitasi itu, dan mungkin dan lain-lain seperti Berarti itu. Ini masih beberapa step lagi akan diusahakan oleh diusahakan pemerintah untuk secepatnya, masuk Pak. Masuk dalam perencanaan dan penganggaran otsus. Tahun ini bisa nggak Pak kira-kira? Ini setelah kita kembali ini akan kita laporkan ke Bupati dan harus dimasukkan. Harus karena ya Pak. Ini adalah amanah dari Pak Bupati menyampaikan seperti begitu. Terima kasih ya Pak. Dan Pak Bupati juga menyampaikan salam hormat kepada kita semua yang hadir di sini. Baik, siap. Terima kasih. Bapak Asisten terima kasih banyak. Boleh kita berikan aplaus hadirin sekalian. Bapak Ibu, demikian rangkaian talk show kita hari ini. Dan terima kasih banyak atas kesetiaan Bapak Ibu. Kita pastinya sudah mendengarkan bersama-sama sharing dari seluruh pemimpin daerah. Dan ini yang menjadi komitmen kita bersama untuk stop BABS di tanah Papua. Bapak Ibu, bolehkah kita sama-sama mendeklarasikan ini? Kalau Angel bilang stop BABS di tanah Papua, Bapak Ibu jawab torang bisa. Oke Bapak Ibu, stop BABS di tanah Papua. Stop BABS di tanah Papua. Stop BABS di tanah Papua. Bapak Ibu, setelah ini kita akan menikmati ramah tamah dan juga jamuan yang sudah tersedia. Dan untuk Bapak Ibu pemimpin daerah, izin kita akan lanjutkan untuk konferensi pers. Kami tidak akan ada sesi penanggapan di ballroom, tetapi kita akan alihkan ke ruang press conference. Dan di sana sudah menunggu para wartawan. Izin untuk pemimpin daerah atau yang mewakili. Dan kami undang juga untuk perwakilan dari Dewan Adat Papua dan juga PGGP untuk bisa bersama-sama di ruang press conference untuk kita sama-sama sharing juga beberapa komitmen yang ada. Sekali lagi kami mengundang untuk seluruh pemimpin daerah, kita akan beralih ke ruang konferensi pers. Dalam beberapa menit saja kita menyediakan jawaban untuk para awak media terkait komitmen kita bersama. Dan Bapak Ibu, sekali lagi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Selamat siang sekali lagi. Boleh berikan aplaus sekali lagi untuk kita Bapak Ibu. Izin kami mengundang kembali untuk seluruh pemimpin daerah. Boleh kita beralih ke press conference, mungkin panitia bisa membantu juga.